makhluk pelakunya udah mulai yang jalannya udah mulai berkurang, jauh sih memang agak jauh. Tapi sekali lagi saya bukan jadi mentor bukan yang selalu harus ngingetin untuk praktek, untuk kumpulin tugas segala macam, sebaik lagi kesadaran masing-masing diperlukan sih, karena mentoring ini kan untuk orang yang sudah dewasa gitu. Kalau memang punya kegiatan dan nggak sempat Shopee, diterusin, dikembangkan, ya berarti kan masalahnya di pesertanya masih kurang waktunya dan segala macam. Jadi saya pun nggak nggak bisa terlalu push, "Untuk praktek, ayo praktek." Apa ini kelas basic. Baik lagi, Shopee ini sebenarnya lebih ke arah sebentar, biar aman. Oke, jadi Shopee ini kan sebenarnya memang karena dia marketplace nomor satu ya, jadi secara peraturan, secara segala macamnya lebih ketat dibanding yang lain. Jadi kalau teman-teman bisa lihat sebenarnya penjualan itu, toko itu baru bisa dimulai atau nggak diukur kinerjanya itu kalau udah jadi star star seller gitu. Jadi kalau regular merchant itu, regular seller itu masih memang agak dianaktirikan. Kenapa? Karena secara trust memang pembelinya memang udah budayanya sudah memang 100% harus ke star seller, minimal star seller ya. Terus nanti saingan lagi ada Star Plus, ada mall. Nah, mall ini ya memang sudah official store-nya, kayak kalau di Tokopedia itu official store-nya. Jadi ya memang mereka pasti menang di atas fitur dan segala macam, tapi kalau mau penjualan sih memang diukur dari penjualan, dari traffic, semuanya itu datangnya dari star seller. Itu kalau saya bilang sih, saya pribadi ngomongnya itu titik nolnya itu sebenarnya di star seller. Nah, maka dari itu dari kemarin dari segi materi saya siapinnya memang materi-materi yang tim sih yang siapin, saya tinggal baca sesuaikan dengan Shopee yang sekarang gitu. Dan pas di-sharing itu memang fokusnya untuk awal-awal teman-teman silahkan hubungi teman ya. Saya nggak mau bilang fake order karena saya pun nggak fake order. Fake order kan beda ya sama friend order ya. Fake order itu lebih ke arah kita itu yang bayarin segala-galanya gitu. Kayak kita pakai ID sendiri atau enggak kita punya orang tua, punya saudara, itu semua akun-akun Shopee-nya buat pesen produk kita. Sedangkan friend order itu memang kita harus secara offline-nya dulu untuk cari penjualan di Shopee gitu. "Bantuin dong ini harga 17.000 orderin," gitu, botol apel, gitu. Kalau misalkan teman-teman lagi mau gratisin ya silahkan aja teman-teman yang bayarin, tapi akun Shopee-nya pakai akun Shopee-nya temen teman-teman. Ya, mau itu teman kerja, mau teman main, teman lama, segala macam. Jadi belilah, minta bantuan mereka buat beli sebenarnya. Nah, karena syarat star seller kan lebih oke, syarat star seller, ngisi penjual star. Saya udah star seller sih jadinya. Nah, ini kan bertahannya kan 9 dan 10 penjualan dalam 30 terakhir, 9 pembeli berbeda, transaksi berhasil 30 hari terakhir tuh 10, ya lebih besar daripada 10 atau enggak lebih besar sama dengan. Tapi ini bukan itu ya, bukan apa, ini kalau udah start-nya segini untuk mempertahankan, ini kan ada untuk mempertahankan nih, ada nah ini, jadi kita mau ke Star Plus itu harus ada 24 minggu kita bertahan sebagai star seller. Nah, ini yang memang agak berat. Tapi kalau udah berjalan dari start, dari nol yang tadi saya bilang, tinggal dioptimasi lebih lagi, ikut campaign, itunya promosi-promosi dari Shopee, kayak nanti tanggal 99 ada kampanye besar, kayak gitu-gitu, ada Shopee Games Voucher. Nah, saya nggak bisa bawa itu, materi itu lebih lanjut karena memang di basic tuh nggak bisa sebelum kita jadi star itu nggak bisa jadi bagus gitu. Kalau kita ikutan kampanye, malah mungkin nggak bisa masuk kali kalau bukan star. Nah, ini memang 24 minggu, jadi nggak bisa dibahas kayak tadi promosi Shopee Games dan segala macam itu agak 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 kejauhan sebenarnya. Jadi teman-teman sebenarnya di basic ini fokusnya jadi star seller. Nanti ke depannya kalau misalkan bagus sih tinggal minta lagi tuh, minta sama apa,
minta sama pusat untuk bikin kelas lagi, yang pastinya kalau udah advance yang ngajar juga beda, mungkin ada Om Ben, ada Levi, dan segala macam. Nah, untuk untuk jadi star kan kemarin udah sharing itu jadi 10, cari 10 pembeli berbeda. Jadi 10 teman kalian, 10 teman-teman itu dia bikin satu satu orang itu dua dua invoice orderan. Jadi kalau misalkan jadi syarat start seller. Yang pertama itu 10 pembeli berbeda. Yang kedua ini fokusnya 10 pembeli berbeda, dan kedua itu 20 pesanan berhasil. Jadi artinya apa? Jadi dari 10 teman kita ini, kita usahakan satu orang ini ngambilnya 2 invoice. Jadi kalau mau beli 2 botol apel, jadi dia cuma cukup transaksi 2 kali. Saya saran sih jangan lebih dari satu, karena kenapa? Itu kalau teman-teman udah daftar bebas ongkir, dia bisa dapat dapat bebas ongkir, jadi dia nggak usah bayar ongkir. Teman-teman pun kalau mau beliin buat teman, nanti kalau mereka nggak pakai gratis ongkir, ongkirnya kita yang tanggung kan, jadinya lebih baik kasih barang aja 2 gitu. Kalau dekat sih nggak apa-apa, kayak ongkir cuma 9.000 dan segala macam, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman carinya temannya agak jauh, teman kantor kan misalnya agak jauh tuh jaraknya, nah mintalah beli satu orang itu pesannya 2 kali, maksudnya 2 invoice. Nah, mau jaraknya beda nggak apa-apa, jadi pertama nyampe dulu, yang kedua nyampe dulu. Ini semuanya 30 hari terakhir, jadi teman-teman punya waktu cuma 30 hari buat memenuhi ini. Nanti kalau misalkan bulan ini saya udah kedapat penjualan misalkan 5 pembeli, terus dapatnya 10 pesanan gitu. Ini nggak kehitung start lagi di bulan berikutnya kalau misalkan telat ya. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Nah, secara memang pas regular merchant sih nanti yang paling sulit tuh yang di sini memang. Ya, jadi saya nggak nyaranin fake order dalam arti teman-teman harus bikin banyak akun sendiri, order ke tempat tempat yang lain-lain, mendingan ordernya itu dari teman. Jadi dari teman, dari saudara, dari juga orang tua tapi punya 2 rumah gitu. Jadi tempat tinggal teman-teman sama sama tempat tinggalnya atau enggak kalau pakai alamat warna kota gitu kan, atau enggak alamat dari dari pusat kan udah beda tuh. Jadi bisa dipakai kalau alamat saya dari Tangerang gitu, ada yang mau kirim juga bisa kan. Kalau misalkan untuk memenuhi ini mau satu rumah, tapi pastikan teman-teman jangan pernah input alamat rumah sendiri ke Shopee. Makanya saya dulu dari awal tuh bilang mendingan pakai akun baru, sebenarnya mempermudah teman-teman juga. Nah, syarat-syarat lainnya kayak poin penalti ini pasti jarang dapat kalau teman-teman baru ya. Asal nggak, nah fake order segala macam-macamnya bisa nambahin ini poin penalti. Nah, kalau ketahuan, makanya fake order sebenarnya sama lebih baik friend order aja dah. Cari temen yang mau mau bantu gitu. Cuman sembari 17.000 kan satu botol apel itu kan, beli aja 2 kali gitu, atau enggak beli kasih 4 gitu. Teman-teman mau nalangin lagi ada budget boleh gitu segala macam. Nah, pilihan toko ini kalau nanti udah friend order udah jalan ini udah pasti terpenuhi sih. Sama ini nih, kalau teman-teman minta teman order, tolong minta bantuan mereka chat juga. Jadinya di chat barang ini ready nggak, terus teman-teman langsung bales di saat itu juga, jadinya ini tetap terpenuhi. Nah, ini kan memang minimalnya 60%. Kalau nggak pernah ada chat tuh 54%, makanya dia agak di bawah standar sedikit gitu. Ya, masalah memang ini 2 nih. Ya, kalau di start nanti udah jadi star seller tuh ini juga 2 ini nih agak bermasalah. Jadi tapi tenang aja, kalau udah star seller itu traffic-nya lebih gede. Traffic-nya dalam arti kayak pengunjung toko tuh tiap hari banyak, jadi nggak usah takut gitu. Tuh kayak saya ada 124 pengunjung, 261 produk terlihat dan segala macam. Terus ini dari itu doang ya, ini yang keseluruhan dari organik dan iklan. Kalau dari iklannya sendiri, trafficnya teman-teman view-nya itu bisa nyampe 2.500 sehari gitu. Jadi dilihat lagi, teman-teman udah ada yang iklan belum? Udah pada ngiklan belum? Apa masih belum? Boleh dijawab di chat atau open mic. Udah ada iklan atau belum sama sekali semuanya nih, rata-rata? Kalau belum, silakan baca di materi ya, materi ini nih, materi Shopee, atau nggak di channel materi lah, karena semuanya kan materi-materi semua. Baca soal iklan, dan lebih baik sih
iklan itu nanti setelah star seller saya bilang sih. Karena memang nggak ngangkat iklan reguler itu untuk produk yang mungkin yang viral ya, viral kayak parfum-parfum yang lagi viral, skincare itu lebih gampang regular merchant untuk tembus atau enggak kayak baju-baju gitu karena latahnya ibu-ibu gitu kan kerasa banget di fashion, di skincare. Tapi untuk produk-produk kayak pewangi yang kita jual ini memang butuh booster dari iklan, semua pun gitu. Ya, karena untuk kita main di produk yang viral kayak di fashion dan segala macam pasti saingannya juga berat. Ya saingannya juga berat. Bid iklan bisa cuma 200 perak tapi bisa keluarnya sehari itu bisa 100.000 dan segala macam karena memang persaingannya sebanyak itu. Tapi juga kesempatan untuk berhasil kalau berhasil bisa gede banget tanpa harus jadi star seller. Tapi kan bukan itu yang kita incer. Star sellernya itu kita pakainya yang memungkinkan dulu lah. Kalau kita gas di iklan, teman-teman kalau punya budget silahkan gedein budget iklannya. Tapi kalau enggak ya harus pakai organik kayak tadi saya bilang, minta teman orderin, gitu, minta bantuan. Atau enggak ada yang ulang tahun teman-teman beliin aja, tapi belinya pakai minta bantuan dia di Shopee. Kalau nggak ada Shopee teman-teman dan kebetulan lagi deket gitu tempat tinggalnya bisa di-download-in gitu. Download-in aja, nggak apa-apa. Nanti pas transaksi teman-teman yang bayarin atau gimana gitu, pinjam alamatnya aja, gitu. Nanti saya bahas tentang iklan, ya. Terus yang sekarang, star seller dulu deh teman-teman ya, fokusin ke situ 30 hari soalnya kalau teman-teman 30 hari dapetin 10 pembeli berbeda nih agak agak mudah, yang agak tricky itu yang ini nih, pesanan berhasil. Jadi kalau teman-teman di tanggal 29 itu baru ngirim barang ke luar pulau misalkan ya, udah 19 pesanan nih, tapi di tanggal 29 ada teman-teman paksa order itu di luar pulau kan butuh waktu 3 sampai 5 hari, bahkan ada yang seminggu kalau pakai yang kecil, yang pakai yang hemat itu. Nah, ini bisa nggak terpenuhi karena memang target dia di 30 hari terakhir. Ini bukan 30 hari terakhir ya, semuanya terakhir. Nah, bagusnya kalau teman-teman awalnya ada, kan dia itunya per minggu ya, apa namanya, ininya nih, update ini nih, diperbarui tanggal 22 Agustus, nanti tanggal 27 lagi baru diupdate lagi dan segala macam. Nah, ini yang mingguannya harus diperhatikan. Jadi kalau teman-teman misalkan tanggal 15 dapat orderan pertama, berarti teman-teman punya waktu itu sampai 15 September buat penuhin syarat star sellernya. Yang paling memang harus diutamakan yang orderan dulu, sisanya gampang. Ini pasti kalau orderannya terpenuhi, ada ulasan bagus semuanya ini pasti terpenuhi juga. Tinggal di chat aja gampang. Ya jadi kalau mau kembangin Shopee memang caranya begitu. Ya, jadi kita mau nunggu lama pun agak agak lama memang kalau regular merchant untuk itu. Kalau teman-teman mau lebih cepat lagi, kalau nggak mau pakai cara friend order atau udah fake order juga nggak mau, pakai cara itu aja, live Shopee. Live Shopee yang materinya udah ada di itu ya, di channel Telegram. Ya, masuk ke ini, kalau belum ada yang masuk channel Telegram, masuk aja dulu nih. Nah, ini materi live kalau nggak salah sebelum iklan ini, sebelum materi iklan saya kasih. Itu juga bisa bantu untuk ada kunjungan, bukan penjualan ya, itu bantu ada kunjungan aja kayak, apalagi kalau kita kasih koin, makanya teman-teman kalau misalkan itu itu aja, dikasih koin, ya, dikasih koin dikasih koin Shopee. Jadi setiap live itu koin Shopee-nya sebarin atau 25 perak per klik klaim gitu, 25 perak atau nggak berapa. Itu kayaknya kalau baru-baru live itu 10.000 itu bisa buat lama deh. Teman-teman tinggal sesuaikan aja. Jadi lebih baik star seller dulu deh. Ini memang syarat pertama sih. Teman-teman baru mulai. Kalau star seller itu baru nol, jarak tentang itu nolnya. Tapi kalau udah jadi star seller jangan dikasih kendor. Jadi lebih kencang lagi, harus tambahin lagi iklannya, terus ditambahin lagi secara penjualannya. Tapi jangan di fake terus. Fake itu memang buat sementara, buat jadi star sellernya aja. Habis itu jangan dari fake lagi. Tinggal usahakan merawat star sellernya kan lebih gampang, 9 pembeli dan 10 orderan beda, 10 orderan berhasil aja. Jadinya lebih lebih mudah dicapai dibandingkan pas awalnya memang berat. Ya, jadi mempertahankannya memang
waktunya sih, jangka waktunya nih agak dari 24 minggu biar jadi Star Plus. Star Plus lebih gede lagi itunya, lebih terpercaya lagi, teman-teman bahkan dapat boosting traffic lebih gede, terus juga untuk orderan mungkin lebih banyak karena lebih terpercaya sama calon pembeli. Ya jadi dari regular merchant itu traffic-nya memang berdasarkan traffic iseng sih, biasanya orang scroll-scroll gitu yang baru-baru, nah ketemulah produk teman-teman. Jadi kalau yang udah ngiklan, saya sarankan sih tetap ya nanti di kayaknya nggak ada tugas ya itunya ya, apa, dashboard iklannya belum keluar ya. Memang nggak ada tugasnya sih buat dashboard iklan, karena memang paling terakhir tuh iklan cuman buat pengetahuan aja tuh sama, oke udah mulai iklan, nanti sharing-nya tuh sebenarnya dievaluasi. Tapi karena memang tugas-tugasnya nggak ada yang ngumpul, ya nggak ada yang ngumpul, jadinya saya juga bingung mau bahas apa di evaluasi, dan kebetulan seminggu kemarin saya lagi nggak bisa dan ditambah lagi slot Zoom-nya lagi banyak dipakai, jadi nggak bisa maksimal. Saya minta maaf sih kalau minggu kemarin nggak ada evaluasi. Nah, ini dari tugas 5 nih cuman 3 kan. Ya ini udah ada Kak Arvina sama Kak Gunanto nih. Ya pertama sih masih Rofik doang, Bang Rofik yang kerjain. Terus untuk tugas 6, nah ini nih, tugas 6 kan iklan nih, kalau nggak salah ya iklan. Tugas 7 udah nggak. Nah, untuk yang udah ngerjain tugas ini yang ada nggak orangnya? Kak Arvina ada nggak? Kalau Kak Gunanto aja deh, ada pasti orangnya kan. Ini ya, Gunanto Setiawan. Ya. Ini, nah ini yang iklan, kok yang iklan? Oh iya salah, sorry. Nah, oke. Ini ya, ini baru 3 nih Mas. Tambahin lagi ya. Ini tanggal Iya, berapa awal? Awal orderannya tanggal berapa? 10 ya? tanggal 10. Buat orderannya tanggal berapa? Ini kemarin, sebentar. Sudah agak lama sih, Kak. Ya, kayaknya tanggal 8 atau 9 ya ini ya. Kan langsung selesai, habis itu langsung dikasih ulasan kan. Ini mah, Iya, iya kan? Iya. Oh, malah udah dari tanggal 5 nih ada orderannya nih ya. Berarti sedikit lagi sih waktunya tinggal. Ini nantinya kalau udah lewat tanggal 5, tanggal sebelumnya mungkin tanggal 3 atau 4 nih ya. Tanggal 3 atau 4, ini udah nggak berlaku hitungan star seller nih, harus baru lagi. Jadi saya sih amannya ngambil yang ini, berarti kehitungnya 1 nih sebenarnya. Saya ngeliatnya itu buat star seller-nya, Mas Gunanto. Jadi star seller itu memang saya ulang berkali-kali nih, memang penjual star ini memang langkah awal kalau mau gede di Shopee itu memang dari situ, karena secara traffic beda sih. Saya dari regular merchant itu cuman sehari traffic itu semua produk ya, sehari traffic cuman 200, 300, begitu ke star seller ada 1000, 2000 gitu campur iklan ya. Itu gede banget bedanya, kan jauh ya. Dan traffic yang besar-besar itu, apalagi kalau tambah produknya juga bagus, dari segi apa, sorry, dari segi desain produknya juga bagus. Nah ini yang bikin, dan ini juga banyak nih ulasannya. Makanya kalau bisa sih fokus ke satu produk dulu, satu dua produk dulu. Pilih satu dua produk yang mau digedein, satu dua judulnya mau digedein, langsung disikat aja. Kayak misalkan mau coba native user dulu, nah bang, itu aja digas native user semua, atau enggak botol apel, atau enggak ini boleh. Jadinya ada produk winningnya. Jadi semakin banyak, misalkan ulasan buat kopi Baligoni ini ada 20 ulasan gitu, atau enggak 10 ulasan, itu udah beda banget dah hasilnya. Karena di Shopee ini memang ulasan itu agak agak penting sih, beda sama Tokopedia gitu. Toko 0 ulasan aja udah bisa lakunya banyak. Tapi kalau Shopee ini karena memang banyak pemainnya itu wanita, dan agak agak pilih-pilih dia, ya. Karena memang cari yang termurah, cari yang dapat koin dan segala macamnya, makanya serba serba agak agak tricky jadinya. Ini lebih baik dihitungnya yang ini, yang 10, jadi tanggal 10 Agustus penuhi lah coba, Mas. Kalau masih mau mengembangkan Shopee sampai 1 bulan ini, dari 10 sampai tanggal 10 ini dikembangkan itunya. Dikejar sih star seller, kalau enggak
Ya anggap aja misalkan besok udah mulai star seller, berarti udah mulai dikejar, berarti tanggal 23 sampai 23 nih. Dikejar aja dalam waktu sebulan itu 30 hari terakhir, Mm-mm. dikejar lagi ininya, ulasan sama pilih produknya deh, jangan disebar. Karena kalau disebar juga belum tentu dia gitu. Belum tentu dia orang tertarik kalau cuma satu produk, satu ulasan, dua ulasan gitu. Hajar aja dua produk dulu. Misalkan yang produk satu 10, yang satu lagi 10, itu lebih bagus sih. Oke. Malah kalau standarnya Levi itu dia ngasihnya, distributor Bekasi itu ngasihnya lebih ganas lagi ke saya, itu bilangnya satu produk 30 ulasan, berarti kan harus fokus banget sama satu produk itu ya, 30 ulasan. Saya aja baru 30 ulasan tuh yang Shopee ini memang ulasannya pun harus kasih koin. Jadi mana saya punya produk. Nah, karena udah star seller tuh bisa ikut kayak campaign-campaign gitu, dan yang saya boost itu ini, botol apel ini, judul yang ini. Nah, kayak ada 40 penilaian. Dulunya pas mau mulai itu cuman 20-an, cuman 10-20, jadinya agak jarang-jarang kesentuh gitu sama. Nah, ada judul-judul lain kan, tapi yang saya angkat cuma satu karena memang pengen digedein. Karena ini nanti jadi gateway, jadi kayak pembuka gerbang gitu untuk buat pembeli itu ngambil yang lain juga. Mungkin pas lihat kita pakai paket diskon atau enggak paket kombinasi hemat itu, nah di sini kan ada kayak produk-produk kita yang lain tuh. Kalau di handphone sih di bawah ya. Itu bisa banget tuh dia cross selling sama produk diffuser dan lain-lainnya. Kayak parfum, ada kopi Baligoni. Nah, tapi yang utama tuh satu produk ini kita bikin gede dulu ratingnya gitu. Jadi ya diusahakan aja Mas Gunanto. Iya, Kak. Mm-mm. Terus ini nggak ada nih si Kak Arvina, ada nggak? Nggak ada orangnya. Kalau nggak ada, bingung juga mau bahasnya gimana. Oke, coba lihat nih. Plus 5 kan penjualan. Mantap. Ini belum ada. Ya, balik lagi. Harus bisa itu sih. Cari teman atau enggak. Ya, kalau nggak ada teman, cara Bang Rofik sebenarnya boleh tuh yang di-share di Shopee, yang teman-teman saling order satu sama lain. Tapi itu lebih rentan kena pelanggaran. Saya nggak rekomendasi sebagai mentor, yang nggak rekomendasi. Tapi itu memang cara yang banyak disebar ke YouTube, banyak banget yang begitu, sesama penjual saling beli. Tapi kan teman-teman semua kan akun Shopee-nya ada akun itunya juga kan, ada tokonya juga, itu yang nggak, kalau kena pelanggaran sayang. Biasanya pelanggaran dia itu penaltinya nggak langsung kena gitu, dia kita fake ordernya sekarang, melakukannya sekarang, kenanya tuh bisa 6 bulan lagi. Jadi teman-teman udah berkembang, udah banyak, tiba-tiba kena kena penalti, kena ban, tokonya ditutup. Nah itu iya yang ya bikin nyesek tuh di situ. Jadi ya kena penalti itu nggak langsung kena, kenanya bisa berapa bulan lagi, itu yang bikin ngeri. Jadi saya nggak bisa rekomendasi. Tapi kalau teman-teman pengen cobain silakan. Saya nggak bakal ngelarang sih. Tapi sebaiknya sih jangan. Ya. Terus teman-teman prakteknya udah sampai mana? Ada yang masih selain penjualan, deh penjualan memang mau nggak mau harus coba untuk tanya teman sih untuk awal-awal. Ini yang iklan gimana hasilnya? Mas Gunanto ngiklan gimana? Udah 1 mingguan? Berapa minggu? Oh, ya 2 mingguan lebih sih, Kak. Oke, hasilnya gimana? Maksudnya kan ini kan ada, saya minta kan buat 2 ya, pencarian dan produk Mm-mm. serupa. Atau mungkin baru di pencarian dulu, ya nggak apa-apa sih. Maksudnya gimana tuh hasilnya? Dari ininya deh, dari dilihatnya, kliknya. Kemarin sih iklan sudah nyoba iklan pencarian sama iklan produk serupa. Bitnya di berapa tuh? Kemarin di 150. Oke. Terus dalam Terus 2 kalau minggu yang ini gimana? iklan iklan pencarian itu ini untuk dilihatnya sudah 2K, cuma jumlah kliknya baru 39. Dalam 2 minggu tuh. Mm-mm.
Berarti Terus ini yang presentasinya kecil banget ya, 0, apa 1, itu. terus ya kalau yang iklan produk serupa baru persentase kliknya 2,70. Oke. Bidnya. Oh, kliknya. Iya, Ininya nih. Ya, persentase ya. kliknya 2,70. Hmm. Kalau yang iklan pencarian persentasenya baru 1,92. Oke. Nah ini Nah, nyoba iklannya kan saya coba di 3 produk. mm-mm. Nah, kalau yang tadi kan difokuskan ke intinya dulu ya Kak ya, di star sellernya ya. Jadi kalau Mm-mm. misalnya iklan nanti bisa di-push ketika kita udah star seller ya. Iya. Nah, kalau misalnya untuk iklan yang kita udah berjalan ini, Ah, misalnya bisa di stop itu bisa nggak Kak ya? Jadi kita misalnya mau nge-push ke star sellernya dulu, nanti kalau sudah ada star seller baru main di iklan lagi, itu bisa? Atau enggak gimana? sih, sebaiknya jangan di stop. Tetap Iklan tuh jalan jangan. dulu ya? Iya, karena memang kita harus hadapi kenyataan gitu. Kalau Hmm. bukan produk viral tuh kita nggak mungkin survive tanpa iklan. Ya, Oke. jadi iklannya nyalain dan Hmm. dibantu dengan orderan yang tadi, fokus star seller, nanti seperjalanan mungkin ada nyelip 1-2 orderan gitu, karena kan berkembang kan, karena ada ulasan, tiba-tiba ada penjualan, naik-naik, terus kan secara organik juga dinaikin oleh Shopee, jadi mungkin iklannya jadi lebih bagus gitu. Jadi sebenarnya ini kalau kata kunci ngambilnya berapa banyak? Kata-kata pencarian nih. Kemarin kata kunci nggak usah 5 pada ini. Ya, 5 aja dulu. 5 Hmm. yang cara cara kita ngambil kata kunci itu pakai yang pencarian ini lebih paling tinggi, tapi ininya 2 suku kata Ya, minimal ya. 2 suku kata. Ya, jadi kayak misalkan pengaruh kamar tidur kan 2 suku kata nih. Ya, Hmm. anggap aja 2 lah. Pengaruh kamar tidur kan satu satu itu ya, satu frase ya. Ini 34.000 misalkan mau tambahin boleh dan segala macem. Ini pewangi ruangan, tapi karena ini di diffuser kok gua nggak ada pewangi ruangan. Tuh. Oh, saya pernah hapus karena boncos. Ya nanti cara bacanya tetap teman-teman pakai data itu jangan jangan pakai, kalau bisa sih sebulan, ya karena belum sebulan, belum sebulan berarti coba aja dulu di 1 minggu gitu. 1 minggu terakhir kita lihat iklannya gimana. Kayak ini kan nih, teman-teman bisa lihat ini kan agak boncos nih. Di secara iklan ya, secara iklan. Jadi apapun di campaign itu, di kampanye Shopee itu kalau misal flash sale Shopee dan segala macam, kalau ada penjualan tuh dia nggak masuk iklan. Jadinya sebenarnya omsetnya nggak boncos-boncos amat, cuman ini memang gede. Biayanya 108 seminggu tuh 186.000 di kata pencarian. Nah, teman-teman lihat ininya nih, jumlah kliknya, mana sih? Tampilnya ada berapa? Tampilnya dulu. Loh, ini kan nggak usah digeser. Nah, ini dia. Ya, mana nih? Bentar. Hmm. Iklan apa sih? Kan, oh pencarian. Nah, dilihat ini kan dalam 1 minggu terakhir dia ada di angka 7.600. Nah, ini sebenarnya udah bagus. Jadi rata-rata di star seller itu harusnya dilihatnya itu 1.000-an. Kalau di regular merchant itu kalau bisa nyampe di atas 500 itu udah oke banget produknya berarti. Secara kata kunci, secara secara judulnya udah bagus. Mas Gunanto segitu juga nggak? Karena si regular nih berapa dia? Hmm. Seminggunya berapa tuh? Tadi 1.000 ya dilihatnya. Kita kan 2 minggu tuh data 2 minggu, seminggunya berarti berapa? 500-an. Kalau ini dilihat dari yang Jangan semuanya, jangan jangan satu semua minggu, barang. Jangan semua barang dilihat dari per produknya. 1 minggu terakhir sih ini kalau untuk yang diffuser malah persentasenya aku mau turun nggak 43% Apa tuh? untuk dilihatnya. Kalau yang Summer Spring naik 43%. Ininya, persentase kliknya Oh, dilihatnya. dilihatnya. Oh, Mm. bukan jangan hijaunya ininya nih. Angkanya berapa? Berapa ribu atau berapa ratus?
Ini baru 146 Oke, berarti kan ya memang kalau 1 minggu terakhir. regular merchant memang segituan. Seminggu itu memang agak kurang gitu 100-200. Tapi kalau misalkan ketemu yang nyampe 500 tuh udah wow banget sih, ukuran yang sangat gede. Kalau misalkan ketemu yang segitu udah termasuk top tier lah. Harusnya ada orderan sih Mhm, walaupun walaupun masih reguler, tapi kalau masih 100 ya memang standarnya segitu. Jadi sebelum oke. start sih jangan ngarepin iklannya oke lah. Saya Heeh, sih yang start nih masih masih low, ini gede banget sih harus kulik lagi segala macemnya. Tapi bukan berarti boncos ya, baik lagi yang ikut kampanye itu ke depannya ini nggak bakalan masuk ke sini maksudnya nih. Ini penjualannya 186, ininya biayanya 115, berarti pengeluarannya kan 115.000. Itu bukan berarti penjualannya ini kan penjualan iklan aja nih. Berarti di luar heeh, iklan kalau ada kayak organik segala macam kayak misalkan ikut flash sale Shopee itu kan keluar di luar dari iklan. Nah, itu dapat beda lagi. Jadi ini bukan pertanda kita rugi, tapi pertanda memang biayanya gede juga untuk heeh. untuk satu produk ini. Ini harus dikulik lagi, mungkin dari judulnya, dari kata kuncinya. Dan persentase klik usahakan di atas 2% sih, kalau bisa 3%. Nah, ini memang di minggu ini agak agak kurang, banyak yang kurang tuh. Nah, ini bisa dilihat ini iklan yang kalau bisa dibilang kurang efektif nih, karena kliknya kecil. Kalau bisa di atas 2% kayak 2 sampai 3% itu udah yang ideal. Berarti secara judul, secara kaca kunci kita udah powerful banget. Itu yang harus dicari sih. Secara bid-nya juga, makanya bid saya tuh di start itu bisa sampai segini. Nah, ini bisa diturunin, bisa dinaikin tergantung dari nanti di akhir bulan saya mau lihat. Walaupun kan ini kata kunci ini yang creative user ini agak bagus tuh kan agak 3% gitu. Dilihatnya juga lumayan 500, 400. Walaupun ditambahin semua nih pewangi ruangan nih, ini yang bikin waduh, traffic-nya terlalu besar tapi itunya kliknya nggak bagus. Nah, itu teman-teman bisa pertimbangin. Jadi awal-awal tuh memang benar kayak Mas Kunanto ya, teman-teman bisa tiruin juga. Memang 5 5 kata kunci dulu tapi yang ininya volumenya besar teman-teman ya. Volume pencarian itu agak besar kayak 100.000, tapi ininya harus luas ya, jangan spesifik. Ya ini ada luas dan spesifik, bisa pilihnya luas. Kenapa? Karena kalau ada perpaduan kata kunci lain dia bisa tetap tampil iklannya. Sedangkan kalau misalkan ini deh saya kasih spesifik nih, bisa ngedown ini. Karena traffic-nya agak kurang. Nah, nanti farming kata kunci yang ke-6, ke-7, sampai ke berapa puluh kemudian, itu bisa dari sini, download data. Salah, download, kok langsung ke download sih. Bisa langsung dari download data, nanti dia ada data Excel gitu, bisa kita buka buat farming kata kunci. Jadi pembeli-pembeli itu nge-search apa sih biar ketemu produk kita, nanti kelihatan semua. Nanti tinggal dimasukin, bisa pilih spesifik kalau udah dari farming kata kunci bisa spesifik. Seperti itu. Itu sih ringkasan simple sih soal iklan, tapi kalau saya sharing sekarang kejauhan karena ini kan kelas basic, sekali lagi sayang banget kalau teman-teman itu. Ini yang tadi saya close videonya, sorry ya. Terus teman-teman jadi dari Mas Kunanto udah mulai iklan nih, tapi orderan kan tadi masih baru 3. Sekarang udah berapa, Mas? Itu kan terakhir sebelum itu. Sekarang orderannya ada eh, 7 kalau lihat total orderan di mana ya Kak ya? di performa. Kalau di handphone sih namanya performa toko. Adanya bentar, di toko saya. Tuh ada performa toko kan samping keuangan tuh. Lihat terus performa toko, terus dipilih periodenya. Periodenya misalkan per bulan atau enggak 30 hari terakhir gitu. 30 hari terakhir aja jadi kelihatan orderannya sudah berapa tuh. Pesanannya jadi ada kelihatan. Kalau di laptop di bisnis saya tuh laptop Pesanan. terus 30 hari terakhir. Nah, ini kan kelihatan tuh.
Kelihatan di sini tuh kayak total pembeli 67, pembeli baru ada 65 Saya. yang ya kalau di terus ininya diganti nih 30 hari sebelumnya diganti. Jadi boleh 30 hari sebelumnya. Jadi dari tanggal 22 Juli ke 22 Agustus. Enam pesanan Kak, 6. 30 hari sebelumnya. Berarti ya coba kejar ke Star sih. Karena anggap aja 10 pembeli lagi lah. Satu pembeli ambil 2 invoice. Jadi 2 kali order. Jangan 2 barang ya. Maksudnya jangan. Ya jadi kalau pesanan berhasil ini dihitungnya per invoice. Jadi kalau misalkan mau ambil 2, jangan 1 orderan doang gitu. Ambilnya 1 order 1. Habis itu udah nyampe order lagi 1. Jadi hitungnya 2 yang berbeda. Pesanan soalnya yang dihitung. Jadi kalau beli quantity juga nggak ngaruh. Cuma Iya, nambahin itu aja, nambahin poin omset doang. oke. Saya kemarin ada yang beli 3, 4 itu tapi dalam satu orderan nggak pisah-pisah. Ya itu kehitungnya tetap satu pembeli. Ya kita kan Mm, mau nambah, oke. satu pesanan. Kita kan Mm-mm. mau nyarinya mau yang lebih cepat kan, kayak cuma 10 Iya. orang aja tapi 20 pesanan berhasil gitu. Jadi bisa order 2 Mm. kali. Tapi jangan berdekatan. Selang 2 hari 3 hari kan jadi lebih lebih alami gitu. Jadi kayak kita langsung dapetnya bisa segini nih kayak gitu. Misalkan sehari 2, sehari 1, tapi orangnya beda, sehari sehari lagi pesan lagi lah kayak gitu. Jadi bulan depan kalau udah star seller ya kalau bisa udah berhenti sih, jangan jangan fake order lagi. Kalau jangan friend order lagi. Kalau friend order boleh tetap ya. Kalau teman-teman punya teman kayak saya masih ada saudara mau pesen gitu, ngambil barangnya langsung tapi saya minta bantuan ya Shopee dulu ditambahin itunya segala macamnya. Dan memang lebih enak tuh jualan offline jadinya nggak ada potongan Shopee-nya tapi tetap aja teman-teman ini kan mau diangkat nih Shopee-nya minta bantuan gitu. Jadi tetap terima tapi minta bantuin orderin ke Shopee gitu. Nanti nyampe rumah kasih kardus kosong atau apa gitu. Atau enggak barang-barang yang udah nggak kepake dikirim ke sana. Tapi barangnya tetap diambil karena kan offline kita bisa bawain barangnya langsung aja kirim gitu. Kalau kita punya stok, kalau enggak ya tetap via order dari Shopee langsung barangnya dikirim gitu. Oke. Iya. Jadi seminggu sih sampai star seller sih syaratnya itu dulu Mas Purnanto ya. Iya. Semua teman-teman yang lain juga usahain star seller dulu deh baru kelihatan rasanya tuh beda jauh dari regular tuh memang kayak kayak sunyi gitu kan nggak ada pengunjung, nggak ada penjualan dan segala macam. Bahkan followers aja nggak nambah gitu, nambah followers kan buat nanti fitur kalau udah star seller tuh bisa broadcast chat gitu, bisa kirim nah kayak chat broadcast gini bisa bisa dikirim kalau kita udah jadi star seller gitu tuh. Jadi sini kan dari 2 pesanan lumayan cuman dari broadcast doang. Jadi teman-teman bisa dapetin yang kayak begini nih gratis sih seminggu cuma dikasih kalau star seller masih dikasih 1 kali 4 kuota tapi cuma bisa kayak misalkan nih saya punya 234 yang masukin ke keranjang, kagak ada yang belanja. Memang ini suka jangan sedih ya kayak gini memang udah ya gitulah. Udah yang harus terjadi gitu kayak banyak emak-emak kan cewek-cewek yang masukin keranjang pemupuk keranjang 99 plus itu. Nah, itulah suka mupuk keranjang doang dibeli kagak. Nah, itu jangan sedih. Nah, itu tinggal broadcast aja terus nanti kemungkinan dapat yang kayak gini 7 klik, 2 pesanan gitu lumayan walaupun nambah ini kan botol apel nih. Botol apel lumayan daripada nggak kejual gitu kan udah masukin keranjang kan kira ada yang broadcast masuk keranjang udah di check out gitu dan kalau bisa sih ke depannya yang teman-teman kalau udah star seller live lah ya bulan-bulan ini sebenarnya cocok buat live kalau teman-teman rajin live kan lagi ada diskon 50% tuh
voucher 50% kan. Dia kalau belanja Rp0 di diskon sama Shopee 50% sampai dengan 20.000. Jadi pas banget kita belanja, orang belanjanya murah, terus dapat harga kita juga murah, potongannya lumayan. Jadi mereka tuh nungguin kita live gitu. Kalau live pertama biasanya trafficnya digaspol sama Shopee biar kita rajin live. Ntar yang kedua, ketiganya live-nya agak kurang, agak jadi yang realnya. Tapi awal-awal tuh kencang banget itunya. Saya tuh pas pertama kali live itu orderan langsung lumayan, terus yang di keranjang tuh ada 600 keranjang gitu ini tambahin. Berarti kan trafficnya gede juga. Tapi ternyata itu ya memang karena live pertama, jadinya agak agak nggak bisa jadi patokan gitu. Oke, Mas Kunanto udah praktek nih, terus udah HP ke ke iklan. Mas Feon nih yang mana nih? Mas Vivit bukan? Yang kemarin live nggak jadinya? Mana? Mas Feon nih 1 minggu gimana iklannya? Iya, kemarin live juga nggak jadi live nggak? Gimana hasilnya tuh? Kalau nggak belum ada penonton, kok bisa ya? Biasanya live pertama itu digas pakai koin nggak? Pakai koin kalau bisa. Ya koinnya pakai nggak? Koin penjual itu ditambahin deh. Iya boleh boleh. Custom case boleh. Tapi saya nggak bisa bantu terlalu dalam karena memang saya di DA jualannya udah pewangi. Maksudnya kayak kata kunci yang bagus. Tanya ke saya juga kurang kurang paham. Oke, pakai koin deh. Dia memang 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 gitu dia. Jadi Shopee itu juga kayak kayak aplikasi live yang sebelah tuh yang suka joget-joget segala macem. Terus dia harus aware koin. Kita penjualnya harus kasih mereka koin gitu. Misalkan udah berapa lama nonton dapat 25 koin gitu. Nanti memang mungkin mereka nonton tapi nggak belanja, tapi trafficnya tetap ada. Nah itu yang tetap harus kita ya sama kayak itu, sama kayak yang lain lah harus pakai koin. Jadi kayak isi aja 25.000 gitu dapat berapa koin tuh. Itu lumayan banget bisa buat 1.000 kali. Oh 25.000 ya 25.000 koin. Bisa buat 1.000 penonton. Nah itu kan kalau kita streamer baru kan agak lama habisnya kayak gitu. Tapi konsepnya sama ya? Iya sama. Sama otomat sama aja. Jadi kalau mau ngiklan itu pastikan judulnya sesuai dengan kan karena kita dari Shopee itu bisa farming kata kunci. Nah, ini teman-teman tinggal perbaiki nih produk teman-teman nih. Misalkan selama ini judulnya masih ngaco, masih ngasal gitu. Nah, bisa mulai dibentuk dengan bagus. Dari mana dapetnya? Dari sini dapat tambah kata kunci, kita cari aja kata kunci yang bagus. Sekarang diffuser. Karena ini kan iklan diffuser. Tuh, ada diffuser aromaterapi. Ternyata ini 500 nih, agak kurang. Volumenya agak kecil. Coba kalau diffuser aja, tuh dia 75.000. Nah, ini lumayan nih, 75.000. Selain ditambahkan ke kata kunci ini jadi judul. Harus jadi judul. Terus juga pengharum kamar tidur, ini nih, pengharum kamar tidur. Kan dia 34.000. Nah, ini masuknya juga ke judul. Jadi dibentuk satu kalimat gitu kayak Summer Spring. Ini kan mereknya karena dari Shopee itu judul Shopee. Ya, judul Shopee itu rumusnya merek plus kategori atau enggak tipe produk ya. Tipe produk. Nah, ini keterangan sih biasanya, keterangan lainnya. Jadi kalau retive user itu biasa saya masukinnya Summer Spring, kategorinya tadi retive user, diffuser karena dia bisa 200 itu bisa teman-teman tambahin tapi jangan terlalu ngaco. Jadi minimal depan dibacanya enak, belakang mau tambah-tambahannya nggak masalah sih. Kayak misalkan diffuser, pengharum, tadi kan kamar tidur aromaterapi, tidur aromaterapi, stick, fiber,
Harum, ya wangi tangan, tahan lama 40 ml. Nah, ini kan udah jadi satu judul nih lumayan panjang dan juga kata kuncinya masuk semua di sini. Ada dari diffuser, ada pengharum kamar tidur, ada pengharum aromaterapi. Jadi dia nggak jadi double gitu ya. Jadi ini yang benernya begini, yang salah tuh biasanya dia begini nih. Bikin judul tuh yang salah. Misalkan kita dulu sama spring, diffuser, pengharum ruangan, pengharum kamar tidur, pengharum toilet. Nah, ini salah nih. Jadi dia nge-spam kata pengharum. Nah, ini malah justru menghancurkan organik kita. Jadi kurang enak, kurang bagus. Memang secara dibaca itu ini kata kunci semua. Ya pengharum ruangan, kan kata kuncinya berbeda nih. Pengharum kamar tidur, pengharum toilet itu kan 3 kata kunci berbeda sebenarnya kalau ditambah kata pencarian. Tapi karena kita spam begini, malah jadinya hasilnya jelek. Jadi lebih baik malah kalau pakai ini juga sama aja jeleknya, nggak mengubah itunya walaupun pakai beginian ya karena kita tetap nge-spam ini. Jadi lebih baik sih langsung ininya dihilangin ya begini. Jadi dari depannya aja Shopee dan marketplace lain udah teknologinya untuk membaca kata kunci itu udah bagus kok. Jadi dia ngebacanya kayak pengharum kamar, pengharum ruangan, pengharum kamar tidur, pengharum toilet kayak gitu kebacanya. Jadi nggak perlu sampai di spam gitu, kayak pengharumnya 2 kali atau 3 kali, atau enggak diffusernya 3 kali apa 4 kali gitu dimasukin ke judulnya. Ya, jadi dibikin yang nyaman dibaca, tapi juga informatif gitu. Kayak ini kan sama Spring Red Diffuser, pengharum kamar tidur, aromaterapi, stick, fiber, wangi tahan lama kan ini sebenarnya udah bagus. Tinggal di testing aja. Nanti testingnya dari mana? Dari iklan. Nanti iklannya lihat deh. Apakah ada perubahan dari trafficnya? Kalau nggak ada, jangan sering-sering diubah ya, misal jangan sering-sering ubah judul, apalagi kalau udah banyak penjualan itu bisa nurunin traffic. Jadi kalau penjualannya turun pun bukan ininya yang diubah, bukan judulnya, tapi kata kunci yang ada di sini nih yang diubah. Bitnya dinaikin atau nggak dihapus, kayak banyak hapus. Ini kan karena boncos nih, karena banyak banyak tampil, banyak klik tapi nggak ada penjualan. Ini saya hapus dulu, saya coba dari sini, nanti tambahannya dari ini, dari download data. Nah, itu dasarnya buat iklannya. Tapi saya nggak bisa bahas lebih jauh karena memang bukan bukan wadahnya untuk bahas iklan advance di kelas basic. Nah, untuk yang lain juga kalau udah mau praktek iklan dan ngisi saldo dan segala macam, coba terapin dulu deh. Kata kunci kata pencariannya 5 aja dulu, semuanya luas tapi yang pencarian ininya gede volumenya nih, kayak saya pakai aromaterapi diffuser di sini. Kan 43.000 lumayan gede gitu. Kalau ada yang lebih bagus bisa dipakai gitu. Ini kayak diffuser aromaterapi tadi juga masukin tuh, udah ditambahkan. Nah, itu 73.000 lumayan banget. Jadi teman-teman bisa masukin kayak gitu, 5 aja cukup, jangan banyak-banyak. Ya memang banyak yang menggiurkan gitu, kayak ini 5.000 lumayan nih, red diffuser nih, typo-typonya nih juga dimasukin sebenarnya. Tapi kalau saya masukin sekarang, malah nanti jadinya bacanya diboncos gitu, karena memang secara datanya juga kurang enak dibaca. Untuk otomat pencarian. Jadi kalau ada yang nanya pencarian sama otomatis bagusan mana, pencarian karena bisa di scale up, bisa dibaca datanya. Kalau otomatis, lihat otomatis saya juga nyalain, saya pakai otomatis. Tapi untuk 2 produk doang tuh. Untuk produk yang udah banyak penjualan, tapi saya mau explore lagi lebih jauh penjualan saya bisa sampai mana. Jadi saya pakainya otomatis. Otomatis ini pilihnya yang otomatis yang saya masukin satu dulu. Saya pilihnya yang ini. Tapi ininya saya hilangin tanpa batas konfirmasi. Saya nggak pakai yang ini karena ini ini kebanyakan janji sih. Kayak kayak dia punya penjualan tuh estimasi 20 sampai 79, 14 hari.
Tapi secara ngiklan belum tentu begitu juga kan hasilnya, daripada macam itu saya harus nyediain saldo iklan minimal 100.000, mendingan saya pakai yang ini. Ya walaupun ini bilang 2 sampai 6 harian gitu kan, tetap biarin aja jalan gitu otomatis. Kan saya juga pakai yang manual. Manual saya nyalain, otomatisnya juga saya nyalain, tapi dengan syarat ininya produknya sudah ada penjualan. Jadi teman-teman, ini soalnya kalau otomatis ini bisa 1 klik itu, tuh 3 klik 5.000, berarti 1 kliknya lumayan. Jadi ada pernah saya dapat 1 penjualan itu, tapi 1 klik doang, 1 klik di sini nih, terus dia dapat penjualan, langsung ada penjualan gitu, tapi ininya 5.000 gitu, berarti kan 1 kliknya 5.000, gede banget, buat saya itu terlalu besar. Jadinya lebih baik saya lebih milih nyalain untuk optimasi aja, di manual dulu. Sekali lagi teman-teman, efektivitas iklan tetap dipegang sama manual, karena powerful banget. Shopee itu sebenarnya iklan manualnya oke banget. Jadi ini bisa buat percontohan buat nanti ke kata kunci bisa kita pakai buat buka di Tokopedia, buka di Lazada dan segala macam. Karena kan dia nomor 1 di Indonesia sekarang kan. Di TikTok juga harus pakai kata kuncinya, dari sini ngambilnya. Jadi kalau mau bikin judul-judul di marketplace itu lihatnya dari sini, nanti tinggal sesuaikan aja bisanya berapa karakter. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman belum banyak penjualan, jangan pakai otomatis deh. Otomatis itu nggak bisa di scale up. Jadi kalau saya dapat hasilnya di otomatis segini nih misalkan, dapatnya segini di otomatis, udah saya nggak tahu ini harus diapain lagi. Karena memang udah dia otomatis jalan sendiri, bergerak sendiri, nyari mangsa sendiri. Yang bisa saya ubah-ubah, bisa saya atur, cuman di pencarian ini yang manual. Baik Kak, kalau misal saldo iklan 50.000, bagusnya iklannya berapa produk otomatis dan pencarian Kak? Pilih 2 produk aja dulu, jangan banyak-banyak. Kita udah berapa judul, kalau Weihang itu mau berapa judul, misalkan 2 produk dulu lah, kayak misalkan botol apel atau enggak ini, kalau misalkan jual custom ya, custom case dulu sama custom kaos, atau enggak custom case tapi judulnya beda gitu, diiklanin nggak apa-apa, buat handphone yang berbeda, diiklanin juga nggak apa-apa. Ya begitu, misalkan buat produk custom tadi, oh, misalkan kita mau custom nih, produk custom. Kalau ikan 50.000, lebih baik kalau awal-awal pencarian dulu sih, yang manual dulu. Ya manual, jangan pakai otomatis. Otomatis nanti kalau udah penjualannya udah bagus tapi nggak mau nambahin traffic lagi. Tapi kita nggak tahu cara nambahin trafficnya lewat mana lagi, bisa nyalain otomatis ya, apalagi pas lagi kampanye tanggal kembar misalkan gitu. Boleh banget pakai otomatis. Nah, dari sini misalkan kita cari custom case anime. Pasti saya kurang, makanya nah kalau teman-teman nanya ini bagus atau enggak, kalau secara saya bilang ini kurang karena di bawah 1.000 kan. Tapi kalau teman-teman mau coba custom case anime ini masuk ke kata kunci custom kalau penjual custom ya boleh banget masukin, coba aja testing dulu. Ini coba bid terendah berapa, misalkan 200 dulu boleh. Masukin, nanti lihat seminggu gimana. Kalau misalkan dalam seminggu itu enggak, tampilnya di bawah, jelek banget pokoknya di bawah. Nah, buat Kak Gunanto juga boleh tambahin bitnya deh. Tadi kan masih 200-an, 100, 200 ya, itu tambahin jadi 300 atau 400 per kliknya. Dicobain aja dulu 1 minggu. Jadi kalau udah iklannya terlalu lemah secara tampilnya, dinaikin bitnya. Kalau saya udah sampai 900, kenapa? Biar nambah visibilitas dan juga lihat itu. Kalau saya ada di bawah 900 udah jelek. Kalau katalog itu bagusnya dalam satu katalog banyak varian, botol apel cukup 1 aja. Saya sih, nah ini kelemahannya di Shopee, saya bilang sih 1 judul itu muat 21 varian kayak sorry bukan. Ini nih, produk saya ini ada 21 varian di dalamnya nih. Jadi biar apa? Karena dia ngiklannya kan per judul ya. Kalau
di-upload 21 varian gitu, berarti kita ada 21 iklan. Kuat nggak tuh budgetnya buat ngiklanin 21 judul gitu, 21 varian ini? Paling bikinnya itu lebih hemat kalau misalkan satu judul kita pasang, misalkan saya pasangnya Fresh Baby, tapi di dalamnya ini ada semua varian biar dia bisa upselling juga. Ya jadi misalkan dia lihatnya Fresh Baby, ya tertarik sama wangi Sweet Salt, misalkan dia feelingnya Fresh Baby, terus dia mau beli lagi karena lihat ini banyak, dia pilih lagi, oh Fresh Baby gue satu dulu deh. Terus lihat Ocean Fresh, wih, cakep juga warnanya biru. Wanginya dia nggak mikirin, terus udah tambahin lagi satu. Black Coffee, oh ini boleh nih buat mobil suami, nah udah tambahin satu. Nah itu kan udah nambah nambah peluang kita untuk dapat orderan tuh nggak cuma satu botol. Jadinya bisa banget dengan pilihan kayak begini, bisa ditambah. Mereka tuh nggak punya waktu ya, teman-teman harus perhatikan juga orang tuh banyak yang nggak punya waktu buat ngelihat produk ini dari iklan, udah diklik, udah lihat ke bawah, terus dia klik tokonya gitu. Jarang ada yang begitu. Jarang lihat tokonya, paling lihat itu buat ngelihat udah berapa lama sih toko ini ada star seller bla 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 bla. Nanti dia mundur lagi balik ke produk ini, dia nggak lihat ininya ada berapa varian gitu. Kalau kita nggak masukin sini orang nggak tahu. Jadinya teman-teman masukin aja. Tuh, variannya ada 21 atau enggak 15 lah. Yang varian parfumnya kalau nggak mau jual juga nggak apa-apa karena ini memang karena saya ada stok aja jadi saya masukin, nanti kalau udah nggak ada stok sih ini dihilangin nih karena memang agak kurang yang varian parfum ini. Mending 15 varian awal aja itu udah cukup oke kok, semuanya oke-oke. Buah-buahan sama yang lain-lain kayak Fresh Baby lagi naik daun. Jadi teman-teman kalau mau jual nih wangi sweet sour karena lagi banyak yang suka sama wangi-wangi bayi, jadinya suka banget nih. Bukan dia sukanya. Nah ini nih. Ya. Nah, apalagi kalau teman-teman pakainya kayak saya nih ada 20 plus plus varian dan segala macamnya. Tapi di sini cuma ada satu varian. Nah, dia bingung nih varian lainnya kemana. Nanti dia malah nyari yang lain gitu buat varian yang lain. Nah, padahal padahal di sini walaupun di sininya ada ya, tapi dia nggak punya waktu lah buat gitu. Mendingan dia ordernya langsung. Bisa ada banyak pilihan sini dia. Tapi tetap pilihan varian awalnya sesuai dengan foto gitu. Misalkan kita masukin fotonya Fresh Baby, sebaiknya ini karena awalnya sebenarnya saya baru ganti foto ini, harusnya depannya Ocean Fresh nih yang ini nih. Gitu. Jadi saya taruh baru ganti Fresh Baby, mau lihat gimana kalau Fresh Baby. Angkat nggak? Karena lagi naik daun, makanya saya jadiin foto depan. Nah, untuk ganti foto ini harus ada alasannya. Kalau udah laku banyak, jangan sering-sering ganti foto. Karena saya ganti sih karena memang benar-benar mau tahu ini. Karena lagi naik aja nih. Selalu kalau ada yang pesen botol apel tuh di saya tuh ada Fresh Baby-nya. Makanya saya naikin. Coba naik nggak? Nyata lumayan naiknya. Nah, itu kan berarti kan testing yang berhasil. Tapi sekali lagi kalau nggak masih ragu-ragu, jangan ngubah-ngubah judul, jangan ngubah-ngubah ini. Kecuali baru awal. Kalau awal-awal kan kita belum tahu gitu cara bikin judul yang benar. Sekarang udah bisa ngiklan, udah dapetin kata kuncinya banyak, tinggal cobain deh ya, judulnya diganti sesuai dengan kaidah kata ini. Kaidah ini nih Shopee merek bla 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 gitu. Ininya tetap dapat dari iklan ya. Jadi teman-teman tinggal riset kata kunci aja. Kata kuncinya harus ada listnya sih teman-teman, kalau bisa punya list kata kunci itu, bikin aja. Lihat dari Shopee, masukin, nanti itu berguna buat kalau mau melebarkan sayap ke Tokopedia, ke Lazada, udah nggak perlu bingung karena udah tahu kata kunci apa yang gede-gedenya, tinggal bikin aja, coba testing Tokopedia-nya ternyata bagus juga, ya udah pakai gitu. Terus ada yang mau nanya lagi, teman-teman? Ini memang nggak ada yang lain sih karena materinya udah berakhir ya, basic ya begitu aja, cuman saya mau tahu selama ini karena saya nggak bisa tahu dari tugas nih nggak ada yang ngumpul cuma beberapa aja, tapi saya nggak bisa salahin sih, memang kelas basic dan memang nggak ada itu teman-teman. Jadi kalau merasa kalau di saya 150.000 ini sehari kalau di saya nih 50.000 ini sehari, jadi tergantung traffic tokonya. 2 katalog kalau untuk di bawah star seller harusnya bisa lama karena nggak banyak kok. Jadi budgetnya itu bitnya jangan ikutin saya ya. Jadi sayang banget kalau teman-teman penjualannya belum bagus, ya ulasannya belum terbangun, tapi angkat bitnya satu kali klik 900 itu kayak kasih sumbangan ke Shopee sih. Karena banyak yang klik pasti, nambah klik pasti, tapi penjualan belum tentu karena memang ulasannya nggak ada.
Nah, ini saldo saya tinggal 11.000 nih. Saldonya udah habis, mau diisi nanti. Nah, itu baru tadi pagi ngisi 50.000 memang cepat, secepat itu 15.000 lagi kan, memang secepat itu habisnya. Kalau udah start, tapi tetap penjualan kalau udah ikut kampanye, teman-teman kalau dapat kampanye tuh kayak misalkan bikin ini flash sale Shopee nih, ini kan lumayan bisa mendongkrak penjualan, nanti saya tanggal 24 yang terakhir dan segala macam. Ini nanti kampanye-kampanye kayak Shopee Games, kayak kayak big campaign itu yang berbayar-berbayar itu tinggal teman-teman harus cari tahu sih, kalau ada kelas lanjutan sih bagus, tapi kalau nggak ada sih saya nggak tahu ya. Karena basic sih nggak perlu tahu itu, ya basic yang ngejar star seller dulu, pokoknya basic itu memang begitu. Udah star seller baru paling yang bisa diikutin ini nih, kalau nih kayak shopping day gitu, kalau di ini kan diundang nih 3 nih, kalau kalau produk 1.000 serba 1.000 nih cuman 1.000 maksimal harga tuh harus dipasang ke 1.000 dan saya nggak ada barang 1.000 jadi nggak ikutan. Paling kayak gini nih, murah lebay ini selalu ada nih. Jadi kalau teman-teman lihat jadi di menunya namanya promo Shopee nih, ya ada di promosi saya. Kalau di handphone tuh langsung ada promo Shopee. Ya di promosi saya ada promo Shopee, lihat di situ ada namanya murah lebay. Kalau ada teman-teman bisa ikut gitu. Murah lebay. Jadi tinggal masukin aja produk-produknya, ada yang disetujui nih. Kayak gini setujui, ada pemeriksaan ditolak sama Shopee, itu udah wajar, jadi nggak usah takut, ini juga lagian harganya salah. Bagus lah kalau ditolak. Saya salah kasih harga, jadi dia main pemeriksa, langsung diperiksa, nyata salah, ditolak, bagus lah. Nah, yang benar-benar bikin peningkatannya drastis tuh yang ini. Flash sale Shopee, bukan flash sale toko saya, bukan flash sale toko saya, tapi flash sale Shopee. Ini nanti kalau teman-teman ikut kampanye atau nggak diundang, itu bisa banget tuh dapetin penjualan yang lumayan dari situ. Tapi sebelum penjualannya lumayan, akunnya harus dibangun dulu dari star seller seperti itu. Makin tinggi bid iklan produk kita, manfaatnya apa, Kak? Traffic-nya makin gede, udah pasti. Jadi kita tuh bersaing sebenarnya sama banyak brand, banyak produk di luar sana yang sejenis gitu. Jadi kalau bidnya tinggi ya pasti paling atas. Berpotensi, bukan paling atas, bukan pasti paling atas selalu ya. Kayak berpotensi paling atas gitu. Jadi tapi karena Shopee ini traffic-nya gede, super gede, makanya 900 aja itu udah bikin saya itu agak boncos gitu. Tapi namanya juga lagi testing sebulan gitu kan. Jadi hajar aja 900, tahan-tahanan aja, lihat nanti sebulan apakah benar-benar boncos ataukah saya sebenarnya masih nutup karena tapi cuma penjualan iklannya aja yang jelek gitu. Nah, ini kan 900 saya pasang. Rekomendasi ini jangan diikutin, jangan pernah mengikuti rekomendasi ini. Ya, rugi. Satu kali klik 12.000, berarti kalau misalkan dia udah garansi udah paling atas nih, paling atas banget. Mungkin di halaman 1 udah nampil, tapi sekali klik 12.000, belum tentu ada penjualan juga. Jadi bisa bikin sedikit sakit hati aja ini mah. Jadi kayak saya masang 900 ini sebenarnya saya ningkatin tuh dari 500 sebenarnya. Pas saya regular merchant kan saya belum pasang iklan. Saya memang fokusnya jadi star seller dulu. Jadi saya benar-benar minta saudara, minta teman orderin dan masuk star seller langsung saya gas iklan. Awal-awal tuh 300 400. Terus berapa minggu konsultasi sistem klik. Yap, per klik unik. Jadi kalau misalkan kliknya 2 kali, harusnya sistem Shopee udah lindungin sih, jadi nggak bisa. Udah klik ads sekali, bayar. Terus klik ads kedua kali orang yang sama, mungkin nggak itu, nggak kehitung lagi. Karena memang sekarang sih sistem iklan udah lebih safe sih, lebih aman dari kayak kompetitor, kayak orang yang mau ngeliat toko saya gitu, ngeliatin tiba-tiba ada foto ini, gambar produk ini, langsung dia klik gitu, dia mau riset gitu kan. Ya nggak apa-apa, riset aja. Maksudnya ini paling bayar sekali doang. Tapi kalau bisa sih cari nama toko, kalau mau aman. Biar kasihan lah orang tetap bayar klik kan, sayang banget. Sistemnya per klik orang. Artinya kalau orang yang sama klik 2 kali, nggak kena. Itu sih, nggak bayar lagi. Jadi kalau teman-teman mau iklan ya, basicnya dari situ, dasarnya dari star seller dulu, baru iklanin 5 kata kunci yang big,
Sekarang sih iklan nggak apa-apa karena memang untuk nambah traffic ya. Kalau dari iklan aja sepi gimana yang organik kita baru awal-awal gitu. Dan pastikan teman-teman tokonya kalau bisa sih itu ya. Bentar. Kalau bisa dekorasinya dipasang. Ada yang belum itu loh, ada yang udah dekorasi, dekorasi toko. Saya nggak punya, kalau untuk rekomendasi parfum itu saya nggak punya rekomendasi judul sih, tapi yang saya pakai tuh ini. Somerset minyak wangi tahan lama parfum pria wanita pria EDT 35 ml. Begini aja. Karena kenapa? Sekali lagi kita risetnya ngambilnya dari iklan Shopee. Saya punya namanya bank kata kunci. Jadi teman-teman kalau mau jualan online tuh masih punya ini. Mana dia? Nih, saya punya bank kata kunci. Ini bikin sendiri, jadi nggak bisa di-share nih. Ya, jadi ini dari botol apel, dari diffuser, parfum, nih saya punya semua kata kunci yang saya carinya di mana di Shopee. Jadi kalau teman-teman lihat di Shopee, udah pasti punya teman-teman sama saya nggak jauh beda. Nggak bisa. Jadi di semua marketplace belanja ya harus nyampe dulu sampai selesai gitu. Jadi nyampe itu kalau pembelinya belum klik selesai, itu nggak, tetap dananya tetap belum bisa dicairin. Jadi dari dana Shopee itu dia ada waktu 2 sampai 3 hari setelah barang diterima untuk ya ini mau diselesaikan atau ada komplain kah dari pembeli gitu. Jadi kalau pembelinya klik selesai, dia bakal langsung cair. Jadi teman-teman bisa langsung cairin ke rekening. Tapi kalau misalkan dari mereka belum klik beli, nanti ada selesai otomatisnya 2 hari atau 3 hari, saya lupa, 2 hari kayaknya dari tanggal dari tanggal nyampe. Jadi dari tanggal nyampe tambah 2 hari, terus dia cair baru otomatis. Ya biasanya marketplace gitu sih banyak yang nggak selesai. Nah ini saya tadi nyambung dikit di parfum nih, saya ada minyak wangi tahan lama, saya pakainya yang ini nih buat ke judul parfum tadi nih, ini nih minyak wangi tahan lama kan. Saya makanya itu buat di parfumnya. Tapi kan parfum kan juga gede, jadi masukin parfum juga wanita pria gitu. Jadinya tetap nyambung, bisa dibacanya enak, tetap dapat. Kalau saya sih gini, kalau di parfum tuh. Oke, ada mau tanya lagi teman-teman. Terus sama bundling sih. Kalau kalau dari pusat tuh toko pusat ya, mereka tuh selalu nyari bundling gitu. Bikin itunya kayak bundling-bundling kayak mana dia produk bundling nih kayak gini nih. Oh, ya. Kalau udah mall mah enak dia. Namanya begini aja udah cukup sebenarnya. Tapi kalau kita kan masih ngeraba-raba gitu, masukin aja kata kunci bagus. Kalau mall beda dia karena exposure-nya dia udah gede, dia mall aja udah gede gitu. Kita kan bukan mall gitu, bukannya official. Nah, aja harus pakai kata kunci yang agak berbeda. Kalau dia paketan gini, teman-teman bisa ikutin nih. Dia pasang harga berapa, ikutin aja, nggak usah dikomplain. Dia pasang 2 botol parfum Celine sama Celine ini dua, ini harga cuma 130.000, ikutin aja. Ya selama pusat segitu kita ikutin aja. Jadi dia nggak melanggar HET karena yang punya brandnya udah ngasih segitu, kita ngikutin juga nggak apa-apa. Lagi pula ini promo kok. Harga promo di web. Jadi kalau dia 65 satu botolnya dikaliin satu paket tapi jadi 65 sebotol jadi 130.000, ikutin aja. Jadi nggak usah, jangan jangan dipermasalahkan karena biasanya ada yang permasalahin tuh, kok jualnya segini sih pusat, ikutin aja. Yang penting dia ada, kalau pusat tuh pakai yang paketan begini. Kalau mau ikutin silakan nih, desainnya didesain aja begini nih, selin dan selin atau enggak apa. Itu jadi enak. Kasih kita ide-ide buat jualan gitu. Oke, ada lagi.
yang masih ada bermasalah nggak? Mungkin upload produk harusnya nggak ada masalah sih. Masalahnya mungkin tadi kan judul ada saya kasih tahu judul cara bikinnya. Lihat dari iklan dulu. Makanya saya susah juga buat ngasih cara bikin judul yang baik kalau teman-teman tadinya belum belajar tentang iklan gitu. Jadinya karena materi udah saya kasih, ya jadi karena materi iklan sudah saya kasih, makanya saya bisa keluarin nih materi. Ini sebenarnya nih materi dari pusat nih nggak ada. Jadi saya makasihnya memang yang saya pelajarin dari setelah bertapa sama distributor kita dari YouTube segala macam, ternyata memang ada penyusunan judul yang harus diperhatikan. Oke, jadi ya harus kata kunci kayak gimana, nggak boleh ada spam dan segala macam. Nah, ini saya kasih sekarang buat teman-teman, buat nanti ke depannya bikin judul tuh nggak bingung. Jadi selama ini kali teman-teman punya nih, nggak bakal bingung deh bikin judul. Jadi buatlah bank kata kunci, hasilnya dari mana? Dari iklan tadi, ya dari pencarian. Jadi teman-teman lihat deh di iklan Shopee ini, dia ada banyak kata kunci. Nah, sebenarnya kan kita nggak perlu masukin semua kan, karena memang budget mungkin terbatas, kita riset kan awal-awal jangan banyak kata kunci dulu, bisa boncos. Terus lihat di sini, kan banyak nih, tinggal cari aja yang relevan, kayak lilin aromaterapi kita nggak relevan, karena ini kan repeat user. Walaupun tinggi, jangan pernah dimasukin nih. Nanti malah, ini lagi populer sebenarnya nih teman-teman, lilin aromaterapi nih, yang nyari banyak, bitnya rendah. Jadi kalau mau cari yang lain itu di tempat lain yang jualin aromaterapi kalian mau masukin boleh nih. Bitnya murah tuh 200. Nih pengaruh kamar tidur masukin di list teman-teman, pewangi ruangan masukin. Jadi tinggal begini aja nih tuh. Jadi di diffuser nih tuh kata kunci volumenya kayak gitu aja. Yang tinggi bisa jadi itu. Kalau iklan boncos banyak yang lihat, tapi klik sedikit banyak banget yang yang harus diubah. Pertama, apakah harganya udah kompetitif sama saingan. Yang kedua, foto produknya kayak gimana? Foto produknya udah bagus belum? Udah menarik belum? Yang ketiga, kata kuncinya, bitnya, ketinggian nggak? Lihat dari ini, dari hasil 1 minggu, lihat deh. Ini kalau buat saya, yang boncos ini yang atas. Nih, kelihatan dari 3.600, yang klik 45. Itu kan nggak bagus ya. Penjualan, ini apa sih? Oh, diffuser kan? Tuh penjualan 48.000, berarti kan cuma ngambil 1 piece doang. Berarti ini termasuk yang ini biayanya nih, penjualan nggak ada. Ini termasuknya boncos. Jadi buat saya cuma 2, antara ini dihapus atau ini diturunin bitnya. Jadi lebih rendah, jadi lebih murah. Ya karena saya masih butuh itu saya nggak ngapa-ngapain karena memang belum sebulan. Jadi karena testingnya saya biarin aja. Kalau ada budget testing ya saya pasti biarin, tapi kalau nggak ada ya sekali lagi kita kan nggak mau selamanya begini terus kan kondisinya, maunya yang begini nih, misalkan yang nih kayak 139.000 tapi cuma biaya keluar 19.000, ya kliknya 3,8 kan bagus banget tuh, 500 ini udah seminggu udah lumayan sih kata kunci diffuser. Ya udah ini pas, ini saya akan pakai terus, kayak gitu. Itu untuk iklannya, tapi dari sini ini cuma bisa meminimalisir dari itunya aja pengeluaran kita di iklan. Tapi sebenarnya yang membuat konversi itu membuat klik pertama-tama pastinya apakah produk ini layak diklik sama orang gitu. Itu pertanyaannya sih. Apakah produk ini dari desain tokonya, dari desain ininya nih, desainnya atau enggak dari ulasannya. Karena sekali lagi organik kan ada macam-macam ya. Organik kan pertama foto produk. Ini hal organik yang teman-teman harus perhatiin nih. Unsur produk. Yang pertama tuh ada foto produk. Ya ini harus informatif banget, apalagi kalau di Shopee norak-norak juga nggak apa-apa, kayak misalkan ada bubble-bubble kayak begini nih, yang mencolok-mencolok, mana sih tadi? Oh, nggak, dia hilang. Oh, ini dia. Ini kayak produk ini nih. Nih banyak bubble-bubble gini kan kalau di Tokopedia agak norak nih. Jadi biarin aja nih. Ada bubble-bubble oranye gini, justru mata orang bakal ke sini lihatnya nih. Bakal beda deh sama yang lain gitu. Jadi lihat dulu di kompetitor tuh di kategori parfum mobil tuh di judul parfum mobil ada apa. Ternyata yang gambar begini
mencolok belum ada, jadi tinggal tambahin biar mata mereka tuh tertuju sama produk kita, kayak gitu. Dan ya habis itu tinggal lihat kliknya, nambah nggak harga, terus dari deskripsi, terus dari dekorasi. Nah, yang kelima ulasan. Ini paling penting sebenarnya. Ini nih, ulasan. Jadi foto produk kita udah oke. Ini foto produk ini memang harus selera sih teman-teman, ikutin ya, kayak ikutin aja kalau misalkan oh di Shopee yang laku-laku tuh rame-rame ada itunya bisa ada tulisan COD-nya, ikutin aja. Ada urusan original ikutin aja, tapi jangan terlalu gede. Kayak kebanyakan gede-gede juga nanti ikut flash sale juga pakai pakai fotonya yang putih bersih kok, harus ganti. Harga, kita lihat harganya. Nah, karena di botol apel ini harganya memang ada yang 3 ribuan, kita jangan terpaut sama itu. Harganya harus pede sih. Harga 17, paling rendah kan sekarang HIT 17, pasangnya 17. Atau enggak 18 kayak Levi's, dia pasangnya 18 ribu. Karena lagi promo sekarang flash sale, jadi 17 juga ngikutin, nggak apa-apa. Setiap ada momen-momen flash sale-in aja. Harganya udah kompetitif belum? Deskripsinya gimana? Cukup jelaskah? Dekorasi penting, kalau belum ada silahkan didesain ya, dekorasi toko. Dekorasi toko tuh yang ini. Di ini nih. Itu mau bisa di PC ya. Di sebelah kiri ini namanya dekorasi toko. Nih, dekorasi toko. Nah, ada halaman toko, ada halaman dekorasi, halaman promosi. Saya baru lihat yang ini baru nih. Dia berubah sendiri gara-gara saya ikut 99, jadi dia berubah sendiri nih. Tapi kalau aslinya dekorasi toko saya itu oh, nggak bisa kelihatan. Ini 99 karena saya ikut kampanye jadinya berubah jadi 99. Jadi ya sayang sekali. Nah, ini nih. Kalau di saya tuh di PC-nya begini. Tapi karena Shopee ini banyak diaksesnya di HP sih, beda sama Tokopedia, jadi ini nggak terlalu penting. Ini yang penting aplikasinya. Oh ini nih, dekorasi awal saya nih, berarti nih. Tuh, atasnya produk rekomendasi, bawahnya produk terlaris, ada termurah, ini otomatis sih. Terus baru bawahnya banner-banner. Saya ada banner ini nih, banner branding namanya. Yang tadi itu penting juga. Jadi teman-teman ada satu banner yang mempromosikan toko kita, pelayanannya kayak gimana sih. Itu juga teman-teman harus bikin. Nah, nggak bisa digerakin lagi, ya udahlah. Berarti katalognya lebih oke pakai satu jenis aja ya, bukan yang banyak sekaligus. Banyak sekaligus dong. Kalau kita punya banyak varian, ya jangan satu varian per satu judul, yang ada malah kita ngiklannya kebanyakan. Masa yang lainnya nggak mau diiklanin, kita tahu dari mana yang laku yang mana. Ya, misalkan gini nih, samain aja banyak kok yang begini. Kecuali mau bikin bundling itu beda lagi. Kalau mau bikin paketan, itu beda lagi. Jadi kalau misalkan satu judul gini, dalamnya ada variasinya nih, ada varian gininya. Iya, betul. Jadinya dipilih-pilih begini. Jadi jangan bikin banyak-banyak deh, kayak misalkan Ocean Fresh satu judul, terus nanti Black Coffee satu judul, itu nggak itu sangat-sangat merugikan kalau kita masukin di Shopee, karena harus diiklanin semua. Kita tahu dari, sekali lagi pertanyaan, kita tahu dari mana yang laku yang mana. Jadi kita kan nggak tahu. Saya tahu Fresh Baby laku dari mana, karena saat saya pasang pertama kali Ocean Fresh yang ini nih, judul paling belakang, yang tadi itu ada foto Ocean Fresh nih paling belakang, yang ya tadi ini Fresh Baby, Ocean Fresh yang ini nih. Saya pertama kali kan pasang yang ini. Ternyata setiap pembelian itu pasti ada Fresh Baby-nya. Berarti saya tahu dari situ ternyata botol apel yang lagi naik daun buat saya ini Fresh Baby. Makanya gambarnya saya sengaja ganti dulu, mau cobain. Apakah dengan gambarnya Fresh Baby bisa menambah konversi juga? Ternyata bisa. Ternyata memang banyak juga yang mengambil ini, karena berarti ini lagi naik daun sebenarnya. Nah, itulah seninya kita promosikan gitu. Jadi harus peka sama apa yang diambil. Jadi kalau saya nggak pasang ini, saya nggak tahu nih yang laku yang mana. Mungkin saya budgetnya cuma kuat iklanin 3 ini nih, Godfrey, Black Coffee, Ocean Fresh, malah jelek. Masa saya bilangnya botol apel lagi jelek.
Kan nggak juga. Maksudnya kalau udah banyak begini orang bisa milih dan teman-teman bisa tahu gitu, satu penjualan itu lagi tinggi yang mana. Nah, memang agak tricky di sini karena kalau di saya nih, saya nyetok Fresh Baby banyak, dia tiba-tiba lakunya pindah nih, tiba-tiba minggu kedua saya habis, oh tahu nih Fresh Baby lagi naik nih. Terus ini contoh ya, kayak misalkan saya Fresh Baby lagi naik, terus saya nyetoknya banyakin ke Fresh Baby, nanti dia lakunya tiba-tiba berubah Ocean Fresh. Oh berarti saya harus siap Ocean Fresh sama Fresh Baby juga banyak, jadinya jadinya lebih aman. Nah gitu. Maksudnya ada momen-momen di mana memang 2 ini lebih laku daripada yang lain. Nah, itu yang teman-teman harus tangkep. Momennya, stok lebih banyak, ganti 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 foto produknya, bisa begitu. Jadi kalau kalau udah ulasan banyak, kejual udah misalkan ribuan gitu, 500.000 ini jangan jangan sering-sering diganti. Jadi bisa aja penarik utamanya itu dari fotonya. Jadi kalau teman-teman lihat ada sinyal-sinyalnya lah. Jadi saya ini makanya tipe foto produknya dari depan sini sama yang ini nih, sama yang judul depan saya sama, jadi saya nggak bedain. Biar polanya kelihatan ini cuma beda varian doang, makanya testing namanya, testing dulu. Nanti kalau udah lebih banyak lagi terjual nih, saya nggak mungkin ganti-ganti terus lah. Judul juga nggak bakal mungkin ganti-ganti terus, gitu. Saya tahu sama spring yang dipisah, sama sama spring yang digabung, hasilnya beda dari mana? Dari testing. Itu yang teman-teman harus paham dari situ. Nah, untuk bisa dapetin data sebanyak itu dari mana? Dari star seller. Soalnya traffic banyaknya dari situ. Kalau belum star seller belum bisa ngomong banyak karena pasti dari saran-saran dari para mentor pasti bilangnya mau tanya siapapun, coba star seller dulu, coba star seller dulu. Nah, selalu begitu, mau iklannya mau boncos, star seller dulu cobain. Karena memang hal pertama yang harus dikejar ya memang statusnya ini. Ini kayak pro merchant-nya Tokopedia, bedanya Tokopedia lebih gampang dapetin status sellernya dibandingin dengan ini. Foto bannernya bikin sendiri Kak? Iya, bikin sendiri. Foto-fotonya diedit sendiri? Iya, diedit sendiri. Saya nggak pernah pakai foto kecuali belakang-belakangnya nih dari marketing kit, tapi kalau ada foto depan sama video dari marketing kit. Kalau ini kan biar nggak boring gitu, kayak misalnya ini saya desain sendiri. Jadi benar-benar ada. Foto produknya nanti saya kirim deh yang ini 3 ini nih. Nanti saya kirim di grup, saya ada sih. Cuman teman-teman harus edit sendiri, jangan pakai jangan pakai punya orang diambil gitu kan sayang banget. Kak, kalau misalnya produk kita harus sudah jual 100 tapi 1 judul aja. Tambahin aja varian lain yang masukin. Kalau udah terjual 100, masukin aja. Misalkan udah 100 nih, penjualan ini udah 100 nih, terus ini masih 1 variannya, masukin aja sisanya ada berapa lagi. Misalkan mau bikin 15 varian ya masukin aja 14-nya lagi. Jadi nggak mempengaruhi apapun itu sebenarnya, nambah varian aja. Jadi orang tuh punya opsi. Tetap bakarat kita masukin, misalkan Godfrey ini kalau ini kayaknya karakternya bisa lebih banyak di garis miring bakarat gitu. Masukin aja. Yang penting saat kita saat lebih variatif, lebih aman sebenarnya soal ngiklan. Karena benar-benar ngiklan itu lebih baik pas diiklanin semua varian kita ada, jadi orang bisa pilih-pilih. Coba deh nanti lihat kalau misalkan memang udah terjualnya sudah banyak, dilihat deh hasil iklan ke depannya deh, apakah lebih variatif belinya gitu, dibandingkan cuma beli bakarat aja atau enggak Godfrey aja gitu. Oke, ada lagi yang lain. Ini yang saya sih udah nggak nagih tugas ya, karena teman-teman udah lewat dari kelas kita berakhir tanggal 26, ya 26 yang saya sih harap dikejar yang masih ketinggalan gitu, masih pusing upload produk. Hari ini udah saya bongkar banyak nih, termasuk cara bikin judul nih sebenarnya di kelas Tokopedia adanya. Tapi tas Tokopedia bikin bank kata kunci kayak begini, ngambil datanya dari Shopee. Makanya teman-teman yang di kelas Shopee sebenarnya ini lebih bagus, dapatnya langsung nih. Jadi bikinlah kayak saya nih, bikin kata kunci sama volumenya ada berapa. Jadi ini harus diupdate setiap bulan sih. Jadi ada yang naik, ada yang turun soalnya angkanya. Nah, ini buat apa? Ini bisa buat judul, buat inspirasi judul, buat inspirasi ngiklan dan segala macam. Jadi kalau teman-teman punya ini, mau kemanapun aman. Jadi mau tiba-tiba mau buka toko di Tokopedia. Nah, itu kan
nggak tahu tuh dia Tokopedia itu nggak punya banyak fitur pencarian kata kunci, cuma ada satu tinggi, rendah dan segala macam itu kan nggak baca secara angka. Kita bisa cobain dari sini dari Shopee ini kita testing coba nih yang kayak begini. Misalkan parfum pria 900.000 kita masukin di Tokopedia gimana hasilnya kayak gitu-gitu. Nah ini kan bisa banget. Tentu aja rumus judulnya harus disesuaikan. Kalau Shopee merek kategori keterangan, kalau di Tokopedia kategori tipe produk, merek sama keterangan dibalik aja gitu. Tapi boleh nggak nyalahin kaidah kayak misalkan ini kayak begini rumusnya taruh di Tokopedia dan begitu juga sebaliknya nggak apa-apa. Namanya testing. Kalau lebih bagus yang salah dari rumus yang awal ya nggak masalah. Yang penting kan yang hasil ending akhirnya kan laku. Itu yang. Tapi kalau misalkan kebingungan, nah ini ada rumusnya gitu. Untuk memulai aja sih, sisanya tinggal kreativitas kita. Mau ini diputer, kategorinya di depan, mereknya di tengah, atau nggak mereknya di terakhir, keterangan di depan juga nggak masalah. Yang penting teman-teman udah tahu gitu apa yang harus dipakai ya. Pasti dapatnya dari sini, spesies dari kata kunci ini. Setiap ini ada nih. Biasa sih punya minimal 100 sih. 100 semua ya, per semua produk, bukan per satu kategori ini 100 kata kunci ya. Total dari semua ini 100 aja cobain. Bikin pelan-pelan gitu. Buat ngebantu segala macam. Oke, ada yang mau tanyain lagi teman-teman? Ya, ini udah setengah 10 sih. Ada yang mau tanya lagi? Sudah minggu terakhir, saya sih harap ada live sih. Ini kan sebenarnya kenapa saya nggak kasih tugas live selama ini, karena saya lihat tugas ini aja udah sangat sedikit gitu. Kayak Kak Arvina nih kayaknya belum itu ya. Coba deh Kak Arvina, ada temen nggak? Ada temen gitu beliin botol apel atau apa gitu, biar ngisi ulasan gitu penjualan kan ini kan tadi saya lihat sih tugasnya 0 nih. Ada kan orangnya? Tadi kayaknya ada deh. Oh, ada tuh. Ya kan ini kan 0 nih. Coba dicari deh ke temen dulu coba soalnya ngiklan gini pun nggak menjamin ada penjualan. Ya, itu udah pasti. Nah, kayak ini nih. Seminggu keluarnya cuman 2.000. Memang begitulah. Memang begitulah iklan di regular merchant itu memang begini. Kliknya miskin. Karena memang kliknya kecil, kenapa? Karena memang nggak ada yang bisa yang mau diklik sama mereka, cuman dilewatin aja. Ini secara iklan gede nih, ini bitnya berapa nih? Karvina ada nggak bit per kata kuncinya berapa rupiah tuh? Kemana kak di kau? Di chat aja kalau nggak ada nick ini. Diketik aja. Ini per rupiahnya berapa nih biayanya? 3, berarti 1.200 bagi 3. Nah ini kan lumayan tuh. Sekitar 400-an kan? 430-an. Nah ini kan berarti yang dari 200 coba naikin ya 300-400. Coba kalau ini iklannya biarin aja. Kalau bisa turunin nggak apa-apa. Turunin bitnya. Kalau misalkan segini masih oke buat Kak Arvina gitu, keluarin segini setiap minggu gitu 2.000-an nggak apa-apa. Iklannya jangan dimatiin, tambahin. Ini kebanyakan nih, kebanyakan iklan nih. Saya juga kalau iklan nggak sebanyak ini. Ini kayak ada 2 judul nih. Kan ini kan diiklaninnya 3 ya. Produk serupanya 4 nih. Produk serupanya di ada dimatiin aja nih. Salah satu. Kayaknya gini nih ya. Live ini ada nggak kecariannya? Coba ya dibikin pencarian atau enggak 3 dulu lah. Ya botol apel, Rediffuser sama kopi Balikoni juga nggak apa-apa. 3 dulu. Ini nggak usah dipikirin karena memang kalau belum star seller ini pasti jelek. Makanya nggak masalah sih. Ini sebenarnya secara dilihat bagus nih Kak Arvina nih. Seminggu 600 nih bagus nih. Ini seminggu kan? Data seminggu ya? 1 minggu aja kan? Nah ini 2 bagus nih. Ini agak kurang. Ini kalau bisa diganti itunya. Ini ganti fotonya atau ini harganya berapa nih? Ini bagus, secara dilihatnya bagus. Kenapa kliknya jelek? Karena belum ada ulasan biasanya. Di situ sih asumsi pertama ya. Karena ulasannya belum ada. Kedua mungkin dekorasi tokonya masih belum ada juga. Jadinya itu yang bikin
kliknya kecil, harganya mungkin udah bersaing, terus dilihat ini maksudnya sering ketemu nih iklannya sama orang nih, tapi calon pembelinya memilih nggak klik. Kenapa? Karena belum ada penjualan, belum ada apanya segala macam. Ya, ulasannya dapatnya dari mana? Dari iya, coba dimaksimalkan ke dekorasi dan kalau bisa sih saya saranin memang harus pakai orderan temen sih. Ya, untuk nambah ulasan dulu, kejar star seller deh. Tujuannya itu dulu. Memang makanya basic itu ngejar star sellernya. Basic itu belum mulai dipandang Tokopedia, ini kenyataan ya. Jadi regular merchant itu di Tokopedia, sorry, di Shopee ya, di Shopee itu memang agak dianaktirikan karena memang bukan karena Shopee-nya ya, karena buyer-nya, karena calon pembelinya itu memang kebanyakan mayoritas milihnya ada status minimal star. Jadi itu udah kayak budayanya Shopee. Jadi maka dari itu star seller pun karena syaratnya susah itu jadi didewakan sama pembeli. Ya, syaratnya memang lumayan, tapi kalau udah lewat step 1 itu disikat aja. Yap, karena ada ulasan naik, ya itu memang pasti karena ketika ada penjualan, Shopee pun naikin produk kita pelan-pelan, udah di atasnya produk yang nggak ada ulasan gitu. Jadi pastikan teman-teman rutinitas setiap hari itu selalu pencet yang namanya ini produk saya, terus lainnya kalau itu lebih gampang lagi nih, yang ada timing ini namanya naikkan produk nih. Jadi pastikan ini naikin terus setiap 4 jam. Jadi kalau kecuali udah malam ya, kalau misalkan tidur ya kebablasan nggak apa-apa, tapi kalau zaman dulu tuh, zaman perjuangan, setiap saya dipasang alarm, jadi bangun tidur, dipasangin alarm, langsung naikin tidur lagi kayak gitu. Tapi untuk sekarang kan, ya kalau mau cobain nggak apa-apa, maksudnya naikkan produk setiap 4 jam, tapi kalau misalkan terlalu kantuk ya nggak usah. Jadi Kak Arvina sih harus pilih, sebenarnya ini bagus ya, judulnya bagus. Ini 1.000 ini regular merchant kan, ini belum pernah jadi star kan. Ini bagus banget nih. Untuk bid cuma 400, ya bidnya 400, ini bagus banget tampilnya. Tapi ini memang jelek, kenapa? Tadi karena memang benar-benar ini ada potensi ya Kak Arvina nih kalau misalkan digedein mungkin nih kan saya nggak bisa kepastian karena memang namanya juga dagang gitu ya, tapi ini punya potensi jadi produk winning ya, karena memang Kak kok secara seller orang yang omsetnya beda-beda ya, omset 20 jutanya diabaikan aja, yang syarat kedua dan ketiganya aja yang dipenuhi, syarat nomor satunya nggak usah, atau enggak syarat nomor satunya dipenuhi, dua dan ketiganya nggak perlu. Iya, dua itu yang paling sulit memang. Cari cari 10 pembeli berbeda dan 20 orderan itu yang susah. Yang susah sebagai regular merchant yang jualan kayak itu. Nah, 13 tambahin lagi. 13 udah beda-beda. Iya. Nah, tadi sebenarnya tekniknya gampang satu. Nggak gampang sih sebenarnya, ini juga ribet, tapi cara tercepatnya punya 10 orang berbeda, tapi satu orang ordernya 2 kali, tapi dan di hari yang berbeda. Misalkan 10 orang itu hari ini ordernya botol apel satu, terus udah nyampe kasih ulasan, nanti pesan lagi. Ya itu namanya repeat order, nggak apa-apa, tapi hariannya beda gitu. Atau enggak produknya di judul yang kedua yang kali kita gas gitu. Iya, nggak apa-apa, tapi jangan deketan. Jangan terlalu kebaca kayak itu deh, kayak jasa fake order gitu, jangan. Jadi teman-teman cari 10 orang, misalkan mau repeat order nggak apa-apa. Kayak saya ada repeat order. Saya ada repeat order dari keluarga kan, ada yang memang semingguan gitu. Dia ordernya hari ini dia ordernya botol apel. Terus ke rumah saya lagi tiba-tiba dia mau lihat, "Oh, ini apa nih yang diffuser nih?" Ini diffuser itu apa yang kotak gede yang panjang itu. Nah, itu gue bilang diffuser. Oke, mau itu dong satu. Nah, udah tinggal order aja di Shopee satu lagi. Jadi ada yang pembelinya sama tapi dua barang yang berbeda, dua orderan yang berbeda. Itu kan udah 10, itu kan udah satu satu pembeli dan dua orderan gitu. Jadi kita hitungnya dengan 10 orang aja kita bisa dapetin 20 orderan yang berbeda, orderan berhasil gitu.
Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi jangan, kalau bisa gini sih, perlakukan aja kayak kita orderan bener-bener dari orang yang berbeda gitu. Kayak misalkan mau pakai akun orang tua sendiri pun, terus tapi ordernya itu kirimnya ke tempat lain gitu, jangan ke tempat kita jualan gitu. Yang itu kan namanya bunuh diri kalau misalkan order kirimnya dari yang tempat kita ke tempat kita lagi, itu udah pasti kena pelanggaran. Sekali lagi pelanggaran Shopee itu kena penaltinya tuh bisa 6 bulan lagi. Ya jadi kita misalkan happy-happy nih, tiba-tiba lagi panen-panennya, lagi gacor-gacornya, Shopee-nya udah bagus banget, tiba-tiba kena ban itu kan ya bisa nangis sih. Karena Shopee itu gede banget, kalau udah teman-teman bisa habisin Shopee sampai tamat, udah bener-bener gede dah. Kayak Levi itu bisa panen 100 jutaan, 60 jutaan ya minimal, itu udah puluhan juta kan, berarti sehariannya udah berapa juta omsetnya sehari doang. Itu kan udah lumayan banget. Nah, kita yang baru-baru ini, kalau mau sebesar itu ya sebisa mungkin akunnya jangan jangan dirawat dengan sebaik-baiknya, jangan ada potensi-potensi kena gitu. Tapi memang misalkan Kak Kak Calvin misalkan kerja nih di kantor, ada teman-teman gitu, kirim nggak apa-apa, kirim ke rumah gitu, kirim kemana kita mau gratisin, ada ulang tahun, beliin aja nggak apa-apa, kirim. Tapi pinjem akun Shopee-nya dia, jangan pakai akun Shopee kita, udah pasti kena. Apalagi pernah pakai WiFi sama, pernah order ke Shopee lokasinya sama tokonya, itu udah kena. Tapi kalau dropship sih nggak masalah. Dropship nggak masalah, karena kita pasang toko kan juga di alamat pusat atau nggak alamat papan kota kan. Yang penting eh, koneksinya sih dilihat sih, karena namanya juga basisnya online gitu. Dia baca data kan juga dari apakah pernah satu WiFi dan segala macam, dan segala ya itunya harus diperhatikan. Kalau bisa sih pakai seluler data ordernya gitu. 2 kali nggak apa-apa, hitungannya repeat order, tapi yang penting sih saya saranin beda varian gitu. Kayak saya beli Ocean Fresh dulu nih, terus nanti misalkan selang nyampe 2 hari kan ada itu, terus dia order lagi gitu kan, normal normal things to do kan, kayak sesuatu yang normal yang harus yang bisa terjadi gitu. Kayak kita misalkan beli Ocean Fresh, tiba-tiba udah lihat wanginya enak, kita mau beli lagi yang Fresh Baby karena bagus gitu. Wangi-wangi yang kita suka, wangi bayi gitu, wangi sabun bayi. Nah, itu bisa beli lagi nih, itu kan wajar terjadi. Jadi nggak apa-apa buat repeat order. Kalau bisa sih memang variannya beda, jangan varian itu lagi. Apalagi baru nyampe udah langsung beli yang itu nggak apa-apa. Tapi saya pernah langsung order sebelum nyampe itu jangan diikutin sih. Pernah order yang sekali baru order lagi, jangan sih. Kalau bisa nyampe dulu, kasih ulasan dulu, beli lagi gitu. Jadi kan ada 2 ulasan yang sama, tapi ya balik lagi teman-teman, cari 10 lah, 10 orang berbeda. Saya yakin bisa sih, masa sih 10 teman itu nggak ada, maksudnya dari saudara dan teman loh, lingkungan teman-teman. Ya, yang perlu dipenuhi itu syarat nomor 2 ke bawah. Ini karena saya udah penjual start nih, syaratnya beda sama teman-teman nih. Tuh, saya nggak penuh kok ini. Pendapatan bersih saya selalu memang masih di bawah 20 juta. Jadi nggak ini jangan dilihat nih yang di ini nih bawah nih. Yang pembeli berbeda sama transaksi berhasil, ini bawahnya pasti ngikutin kalau tokonya udah jalan. Kayak chat dibales, nah kalau ya udah, nomor satunya apa? Saya kayaknya ini kayaknya beda kalau tampilannya sudah star seller sama yang belum, ini ada yang beda ininya nih. Tapi yang perlu diperhatikan ini pembeli berbeda, iya, ditukar aja. Transaksi berhasil. Ini kan saya udah salah seller, jadinya ini untuk mempertahankan juga beda nih, 9 sama 10. Kalau teman-teman kan belum, jadinya ini masih 10, ini masih 20 harusnya. Jadi total kan tadi dibilang 30 kan, ya memang begitu. Sebenarnya 30 hari terakhir ya, jadi teman-teman kalau misalkan telat, hitung aja deh dari awal ya, mendingan enaknya gitu. Misalkan tanggal 22 nih, anggap aja pertama kali order tuh tanggal 23 temennya. Jadi punya waktu dari 23 Agustus sampai 23 September untuk penuhin star seller. Udah star sellernya bisa berhasil, udah tinggal begini nih mainnya nih, tinggal ningkatin ini nih.
Pertahankanlah ini sampai 24 minggu biar bisa jadi Star Plus, memang buktinya di situ, pembuktian. Kalau udah Star Plus, pastinya lebih gede lagi, terus juga yang namanya pembeli lebih percaya untuk order-order sama nanti ketemu sama yang grosir-grosir tuh yang sekali ordernya lumayan ratusan ribu, nah sampai jutaan, nah itu bisa ketemunya di Star Seller Star Plus biasanya. Karena ya percayanya lebih tinggi. Custom case, ya nggak apa-apa. Ya memang kalau secara harga lebih gede custom case kan, tapi coba dah naikin pelan-pelan, cari kata kunci yang bagus, judulnya yang bagus. Makanya kalau saya disuruh nilai yang custom case saya belum pernah main, jadinya saya nggak tahu tuh yang bagus yang mana itunya, kata kunci harus riset lagi. Riset lagi di custom case kan ada typonya tuh, custom kayak CASTM kan itu udah kata kunci baru sebenarnya. Ya ada orang memang yang nggak bisa bahasa Inggris itu sampai dia Indonesia kan gini kan. Tuh, ada aja kan, custom kaos, custom case. Ternyata nggak ada yang nyari. Itu yang dipakai. Case HP. Nah, coba aja case HP 44. Berarti coba cari yang tinggi deh. Case Samsung. Ih, gede nih. Ini kualitas pencarian jelek karena saya itu ngambilnya dari ini, pengalaman ruangan. Bukan berarti kalau misalkan jualan case ininya jelek juga. Justru kalau jualan case lebih relevan, makanya dia pasti lebih tinggi skornya. Ini bisa masuk nih. Jangan lihat di sini, makanya hasilnya bukan di saya, di ngaruh lah, ngaruh lah. Makanya harus punya ini, punya list kata kunci. Kita mau jualan online itu nggak punya orang tuh nggak lihat barang kita. Iya, case Samsung kan itu satu ini. Ini kan dua suku kata nih case Samsung. Berarti case Samsung aja udah dapat tuh 200.000 volume, ini bisa dipakai buat ngiklan. Nah, tinggal bitnya ini 3.000 kan rekomendasi jangan pernah diikutin ya kalau kecuali punya budget jutaan buat ngiklan setiap bulan tuh nggak apa-apa. Tapi kalau kita masih coba-coba sih jangan pernah ikutin rekomendasi, sayang banget uangnya. Mendingan buat yang lain. Ya minimal aja dulu kayak misalkan tambahin nih. Misalnya berapa? 150. Coba aja dulu 150 seminggu lihat. Tuh, ternyata disarankan 200. 150 nggak bisa tuh tadi. Tuh, 200 berubah. Jadi 200, masukin aja 200. Ininya luas, jangan pernah spesifik karena kita mau testing. Luas dah. Berarti habis itu konfirmasi. Nah, ini saya hapus karena nggak nyambung. Nah, ini kan ke Samsung, tambah lagi, ada lagi. Ini pasti saingan yang gede gitu. Nah, ini kalau saya nggak bakal masukin kalau volume pencariannya 1 juta. Kenapa begitu? Terlalu banyak saingannya. Mendingan saya pasang ke Samsung aja kayak tadi. Nggak tahu, nggak tahu saya kalau kalau bid 200 sampai 400 bid custom case-nya butuh berapa budget seminggunya. Saya kurang tahu. Itu tergantung sama reaksi pasar sama iklannya. Jadi bisa beda-beda. Di saya mungkin bisa 50.000 seminggu. Mungkin di Kak di Kak Calvin itu yang benar-benar main custom case dari awal mungkin udah ada orderan banyak, mungkin lebih gede, mungkin bisa 50 bisa 100.000 seminggu dan segala macam. Tapi patokan seminggunya budgetnya kalau mau ada budget ya budgetin dari awal iklannya. Jadi pas udah di sini nih modalnya jangan tanpa batas, tentuin aja modalnya mau berapa. Tentuin aja modalnya mau berapa, modal harian misalkan saya pasang, oke saya mau pasangnya 25.000, ya sudah 25.000 sehari. Apapun yang terjadi bisa 25.000. Ini ada rekomendasi aja nih. Tuh rata-rata saya ngabisin 16.000, berarti saya kalau pasang 25.000 terlalu kecil. Tapi saya nggak pernah batasin sih karena memang karena iklan itu buat saya buat traffic, nggak pernah buat penjualan. Jadi mau boncos mau kagak, yang penting toko saya naik naik dulu gitu sih kalau saya. Nanti kalau udah berjalan berapa bulan nggak naik-naik barulah saya cari konsultasi sama distributor, sama Levi atau sama siapa, gimana nih cara benerinnya iklan begini. Sebenarnya saya lagi lumayan
15.000 doang biayanya. Produk lah, produk. Karena branding kan custom case nggak ngomongin branding. Kaos mungkin ada brandingnya kalau kita bikin desain ya, kayak misalkan desain yang sesuai sama tokonya dan segala macam kayak gitu. Video itu. Iya, itu buat organik bisa Shopee video, segala yang bisa datengin traffic posting aja. Kalau suka bikin video-video kita dari marketingnya mau di post juga nggak apa-apa, tapi udah terlalu banyak. Kalau bisa diedit lagi foto itunya, videonya. Udah terlalu banyak lah yang posting itu. Jadi secara organik juga nggak bakal naik karena udah sering dilihat videonya. Jadi video short video juga posting aja. Saya juga sering posting kok nih live video. Loh mana ini? Video tonton ada kok, tetap ada video. Jadinya dicantumin keranjang juga biar semua tindakan-tindakan kayak share link, teman-teman harus rajin deh, mendingan share link. Saya itu sengaja share link ke medsos biar ada orang nanya gitu, lu jualan apa sekarang? Nah, itulah. Saya seneng makanya gitu. Ada yang nanya, lu jualan apa aja udah seneng banget. Udah tinggal gue pletelin dikit juga dia mau bantu. Minimal bantu 1 botol apel apa ruginya buat kita gitu kan. Yang penting ulasan masuk gitu. Buat saya sih gitu dulu. Kayak dulu saya pas mau bangun star seller kan saya pakai friend order. Saya mau bener-bener mau quantity banyak, saya repeat user langsung aja pesan 6 gitu saya bilang gitu kan. Nanti gue yang bayar gitu kan. Saya nggak kirim barang yang cuma kirim kardus kosong. Tapi dari cuap-cuap begitu aja, dia nitip 2 mau pakai. Ya udah berarti kan saya tetap kirim, tetap dapat ulasan, termasuk dan juga dapat penjualan nggak 6 tapi cuma 2 nggak apa-apa. Karena kan awalnya kan saya yang bayar, jadinya dia yang bayar kan jadi lumayan. Jadi benar-benar kalau bisa begitu enak banget teman-teman. Saya rasa nggak terlalu sulit sih buat friend order. Saya nggak tahu sih kalau misalkan ya beda orang beda itu ya. Ada yang gampang punya teman, ada yang kagak, yang biasa-biasa aja gitu hubungan sama orang lain. Tapi saya rasa buat untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita tawarin 1 botol apel, saya rasa yang harganya murah atau nggak custom case dengan harga murah tapi personal banget buat mereka kayak ya pasti kalau wibu-wibu Gear 5-nya Luffy lu jual lu pasang itu juga mereka mau lah pasti mau mau beli minimal cobain 1. Adik saya kan main custom di sini DA tapi nggak pernah mau sharing ke saya apa yang terjadi dengan akun dia. Dia main custom ya gitu. Saya beli kaos juga, kaosnya bikin di dia segala macam itu kan juga sebenarnya bantu. Nah, saya harap sih teman-teman usahakan lah organiknya. Ya, tapi saya mainnya di Pengharum, dia mainnya di custom. Dia dulu main di Pengharum tapi karena kena polisi DA, karena dia nggak tahu gitu dan tokonya kena ban, jadi dia nggak mau lagi main sama Spring sama Sen, mainnya di custom. Tetap di DA karena udah membership kan. Ya udah, saya aja yang pegang pewanginya, pengarungnya. Jadi saya main juga. Dia main di itu custom kaos sih. Dia nggak pernah casing, mainnya kaos sama jaket. Saya sering lihat tuh, saya pernah bikin juga 2 kaos sama dia. Jadi teman-teman nggak perlu. Kayak saya rasa sih nggak bakal, ya saya harap sih nggak bakal ada teman-teman bisa nyampe start lah, nggak bakal kesulitan lagi untuk minta bantuan gitu kayaknya. Untuk kasih gratis 1 botol apel kayak nggak apa-apa deh. Buat nge-boosting itu kita aja ulasan. Kalau nggak, ya kayak yang berat sih casing ya, karena mahal. Apaan tuh? Minimal berapa pecahan apanya tuh? 5 aja dulu, 5 aja. Ini saya juga banyak 5 karena fase testing. Ini karena banyak bawah saya hapus-hapus ini karena boncos-boncos semua. Saya ganti 5 lagi. 5 aja. Nggak disesuaikan budget. Ya, bitnya iya sesuaikan budget. Tapi untuk testing sih saya rasa minimal budget dulu naikin pelan-pelan. Nah, misalkan dalam seminggu gitu, cuman kata kuncinya nyata tampilnya kecil. Misalkan ininya kecil nih, tampilnya nih, dilihatnya kecil nih. Cuman misalkan
Mana sih ini berapa hari? Ini hari ini bukan 1 minggu. Nah, misalkan di 1 minggu ini cuma 6 nih. Ya misalkan nih 6 dilihatnya, ini kan kecil sekali. Terus apalagi kliknya cuma 1, tidak ada penjualan. Antara 2 ini saya praktekin sekarang nih, diffuser aromaterapi cuma 200, saya pasang adanya cuma 6 tampilnya. Apa yang saya lakukan? Saya naikin 400, udah simple, jebam, udah. Kita lihat lagi seminggu. Nah, budget itu di mana mainnya? Saya saranin di sini, di modal. Batasin aja 25.000 misalkan atau enggak 50.000 sehari itu. Dia kalau misalkan di Shopee mungkin lebih dari 25.000 sih kalau misalkan udah star seller sehari. Tapi usahakan makanya kata kuncinya banyak-banyak. Jadinya lebih hemat, jauh lebih hemat. Makin banyak kata kunci makin ada peluang kemakan. Nanti kalau ininya udah ulasannya udah banyak, udah bagus baru digas ke bid yang lebih tinggi dan kata kunci lebih variatif, lebih banyak. Ngambilnya dari mana? Download data. Nanti kalau ada ini udah terlalu advance ya sebenarnya kalau udah ada kesempatan lain kali ada kelas lagi dan mentornya. Kalau Levi lebih bagus sih, dia udah puluhan juta. Oke, sesuaikan budget iya, sesuaikan budget aja. Di sini sih kalau dikliknya tergantung performa iklan. Ya, jadi budget itu harus sesuai dengan ini performa. Kalau performanya jelek, budgetnya terlalu besar, misalkan kayak ini atas nih, ini kan jelek nih 1,23%, ininya 3.600, kliknya cuma 45, ini kan jelek. Saya ganti bakalan. Ini memang belum diganti aja karena belum, ini pas tanggal 22, saya masih mau lihat sebulan. Kalau ini nggak bisa ngangkat apa-apa, ya saya hapus, saya ganti lagi kata kunci lain. Lebih baik begitu. Dibandingkan kita harus paksain, misalkan pewangi ruangan ini gede kan, volumenya tapi saya nggak bisa menangin menangin saingan sama yang lain. Di kliknya nggak ada, tampil doang, nggak ada penjualan, penjualannya cuman 0 malah tadi, pewangi ruangan. Loh ini kan 179.000, nyata tidak membantu. Bukan berarti jelek ya. Kalau di saya sih memang boncos, jadi belum saatnya saya masukin ini, saya bisa dikeluarin lagi biasanya. Karena kecil kliknya, mendingan saya yang kayak gini-gini nih, di diffuser, nanti saya cari lagi berarti kayak gitu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita selesaikan ya. Terima kasih semuanya. Ada lagi nggak? Jadi menanya nih. Ayo, Ah, saya mau tanya untuk stok produk itu idealnya dropshipper berapa ya? saya pasangnya 500 biasanya. Sebagai dropshipper loh. Iya, nggak apa-apa. Oh, oh, Dropshipper nggak perlu takut stok malah. gitu ya. Iya. Oh, oh. Anda ngambilnya kemana? Pusat kan? Yang kemarin itu aku coba pakai tempatnya Levi karena Oh, Levi. di Levi mah jangan pusat itu takut. tidak ada itu ya Shopee apa itu? Express, Oh, ya, nggak oh, ada. oh. Iya, itu Nah, cuman itu. ada di Levi. Sama saya ada Om Ben juga. Ya pokoknya yang main di Shopee pasti ada. Agen yang main Shopee biasanya ada Shopee Express. Ya nggak Ini masalah. aku untuk yang Tokopedia aku masuk tempatnya Kak Yu. Oh ya, terima kasih. Oke. Semoga ada penjualan semuanya. Ini lagi pelajaran. Ah, challenge ya? Iya ikut coba-coba. Oh, mantap. Ya, Oke. jadi sebenarnya basicnya sama. Nah, ini karena Mbak Dewi udah ikutan Shopee, berarti bisa kata kunci ini bisa ditambah nih. List kata Mm, kunci kan yang main dapat ilmunya kan. Nah, tambahlah iya. dari sini Shopee nanti di pelan-pelan. Untuk stok kita nggak usah takut sih, karena kita nanti bakalan ikut banyak kampanye, kayak misalkan murah lebay itu ngunci stoknya, kita isi. Kayak saya flash sale itu dari pertengahan bulan sampai sekarang itu saya ngunci stok tuh berapa ratus tuh. Jadi ini sekarang tinggal 2 karena udah akhir bulan nih, tinggal 24 Agustus. Tiap slot ini saya ngasihnya 100-100. Nah, kalau kita cuma pasangnya 50, misalkan stok awal banget, stok awal produk kita 50, nanti kurang buat ikutin beginian kurang. Jadi stok yang dikuncinya malah kehabisan, nanti dia nggak bisa ngunci apa-apa, kita itu nggak bisa ikut lagi sama ini, nggak bisa ikut lagi. Jadi lebih baik sebenarnya 500 sih. Oke. Saya nggak pernah kehabisan buat kampanye, karena apalagi kalau ngambil ke Levi ya.
distributor stoknya agak banyak banget. Jadi nggak perlu khawatir. Walaupun nantinya mungkin ada kehabisan, pastilah agen itu selalu ada solusi buat selalu nyediain stok gitu. Oke, Gitu. Ya. Oke, ada Ya. lagi? makasih. Oke, teman-teman ada lagi sebelum diakhiri nih. Jadi fokus ke star seller, ya udah star seller tinggal teman-teman kembangkan. Jadi yang namanya naikkan produk ya, saya harap naikkan produk itu jangan pernah miss. Miss kalau udah di malam aja gitu. Kalau kerja kan paling juga setiap 4 jam, jam 8 pagi, terus naikin produk lagi kan jam 12 siang pas lagi istirahat tuh. Ya jam 12, jam 4 sore pas lagi santai udah mau pulang kerja kan, atau malah lagi sibuk-sibuk saya juga nggak tahu. Ya naikin lagi, nanti saya nunggu 1 jam lagi, ini baru naikin lagi, habis itu tidur, besok paginya baru naikin lagi gitu. Ini naikin produk ini apa sih? Naikin produk itu kan seperti saya jelasin buat nge-boost ini secara organik naik lagi ke produk terbaru gitu. Jadi di filter produk terbaru ini naik lagi, tapi karena banyak banget yang nge-boost gini yang sama, ya bisa aja, ya ada recordnya. Bisa aja ini produknya langsung ketimpa lagi sama produk-produk yang lain. Jadi secara organik sebenarnya ini membantu sedikit aja, tapi nggak apa-apa, harus dipakai lah. Setiap fitur yang memboosting traffic harus ditambah gitu, dilakukan lah. Ini kayak saya pasang 500 kok stoknya. Terus ada lagi? Terakhir, teman-teman, ada yang mau nanya? Kalau enggak, kita udahi. Sudahi hari ini. Kayaknya bakal ada evaluasi lagi nanti di akhir kelas ya, kelas terakhir itu tanggal 26. Oke. Yang ini ada rekodnya ya Kak ya? Ada. Oke. Kalau nggak besok, lusa. Biasanya sih, ntar saya ingetin itu deh. Kak Jane katanya kadang-kadang lupa dia. Nah, ini kelas akhir tanggal 6. Sebenarnya ini ada praktek live Shopee, tapi saya rasa karena bahan saya udah saya kasih, tapi untuk saya jadiin tugas kayaknya masih belum ada yang live juga kan, baru 1 tadi, Kak Vivit doang. Jadi ini tanggal hari Sabtu kita ada Zoom lagi, saya usahakan ada sih. Karena ya kalau nggak 26 ya lain lagi. Ini info kelas lanjutan, kelas penunjang ini saya nggak tahu ya, karena belum tentu ada yang lolos juga. Jadi sayang banget kalau diadain. Jadi teman-teman usahakan lah. Masih ada waktu kok, masih berapa nih? 22, 23, 24, 25, 26. Habisin lah. Mau live silakan. Ada yang mau coba pakai friend order, boleh banget. Itu memang harus dikejar. Jadi star seller tuh nomor 1. Ya star seller udah jalan, kampanye-kampanye ini kebukanya banyak banget. Jadi teman-teman. Terus sama satu lagi selalu bikin ini ya. Ini bisa ya di web browser, di HP atau di ini. Namanya flash sale toko saya ini boleh bikin. Jadi flash sale-nya selagi lagi nggak ada flash sale, misalkan saya nggak ada flash sale Shopee, saya bikin sendiri. Ini minimal follower saya atau enggak orang-orang yang dari iklan bisa masuk di sini kayak gitu. Tapi karena saya lagi sering flash sale Shopee, ini saya nggak aktifin dulu sementara kayak gitu. Oke, terima kasih semuanya yang udah join Zoom. Ya, kita ketemu lagi di Zoom selanjutnya. Terima kasih, selamat malam semuanya. Oke, selamat malam. Jangan weekend ini. Jangan weekend ini dong, Kak. Ada acara nih, ada aja lah. Kan 17-an lah. Kan ini tanggal 2. Kan tanggal 26 itu apa? Weekend ya? Ya, semoga lah. Semoga diundur. Tapi nggak tahu deh, lihat dari pusatnya mau tanggal berapa itunya. Oke, teman-teman, terima kasih. 17-an bisa nyampe sampai tanggal akhir bulan masih ada ya. Makan-makannya kali, minta makan-makannya lebih perpanjang nggak apa-apa. Oke. Yuk, teman-teman, terima kasih ya. Yuk, selamat malam. Mana sih? Stop share. Oke.